Gampang banget. Guru menjelaskan kalau pelatihan lapangan ini sangat santai, semua murid kelas 1 hanya perlu bertahan hidup 1 malam saja di hutan. Monster tingkat rendah memang sengaja dilepas di area sekitar, dan setiap ketua tim dibekali kertas sihir pemanggil bantuan darurat. Tapi ada satu aturan mutlak yang sangat kejam. Begitu kertas itu diaktifkan, kelompok mereka langsung ditendang keluar dari kelas utama tanpa ampun. Mudah sekali, pikir mereka. Bahkan Levin, bangsawan sombong itu, berlagak sok jagoan, bisa melindungi semua orang. Tapi begitu melangkah masuk lebih dalam, jagoan kita mulai menyadari ada yang salah. Belum sempat mereka bereaksi, lingkaran sihir misterius mendadak aktif di bawah kaki mereka dan memindahkan seluruh kelompok secara instan. Pas melat, mereka sadar kalau ini bukan lagi area pelatihan biasa. Mereka terdampar di kuburan kelima, wilayah sangat berbahaya yang sebenarnya dikhususkan untuk murid senior. Oscar langsung menyadari situasi buruk ini sebagai jebakan dan menyuruh mereka segera merobek kertas darurat. Tapi Levin yang super bodoh malah merobek kertas itu karena dia ingin memanfaatkan momen bahaya ini untuk pamer kekuatan. Pada awalnya, Levin dan para anak buahnya memang berhasil mengalahkan beberapa monster hutan menggunakan kerjasama tim bangsawan mereka. Levin membuat perisai, yang lain menembakkan sihir, dan mereka bertingkah seolah sedang melakukan pertunjukan sihir tingkat tinggi yang mega. Namun, ketika seekor monster lolos dan menerobos langsung ke arah Lily, Oscar bergerak cepat dan menebasnya dalam sekali tebasan pedang api. Mimpi buruk dimulai, naga raksasa tiba-tiba muncul dari kegelapan hutan, seketika membuat seluruh murid langsung kehilangan harapan untuk bisa bertahan hidup. Levin, si pembual yang tadi berjanji melindungi semua orang, langsung bersembunyi di dalam kepompong tanah seperti kura-kura penakut demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa bantuan, tanpa jalan keluar, dan dengan naga yang siap memanggang mereka hidup-hidup, Oscar akhirnya melangkah maju. Alih-alih panik, dia justru mempelajari bagaimana naga itu mengumpulkan mana untuk serangan napasnya. Dia lalu meniru konsep tersebut dengan teori sihirnya sendiri, memadatkan mana seperti energi ki pedang. Sang naga menyemburkan apinya, tetapi Oscar membalas dengan satu tembakan peluru api raksasa yang langsung menembus tubuh monster itu hingga tewas seketika. Saat itulah mereka baru menyadari kalau rakyat jelata yang selalu mereka remehkan ternyata adalah sosok yang paling mengerikan. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana anak berumur 14 tahun bisa membantai naga. Di dunia ini, petarung hanya punya dua pilihan hidup. Menjadi penyihir yang menguasai kekuatan supernatural hebat, atau menjadi pendekar pedang yang mengandalkan kekuatan fisik luar biasa dan teknik bela diri. Dan jagoan kita, Oscar, awalnya memilih jalan pedang. Sejak kecil dia terus berlatih tanpa kenal lelah, hingga akhirnya berhasil menjadi seorang santo pedang legendaris, kasta tertinggi bagi pendekar. Dia dihormati semua orang, berhasil membantai monster terkuat, dan menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun, ada rahasia besar di balik semua pencapaian itu. Oscar memendam penyesalan mendalam, karena dia selalu mengagumi sihir dan berharap bisa menjadi seorang penyihir saja. Segalanya berubah menjadi kelam ketika Oscar dijebak dan diserang oleh musuh misterius yang dipimpin oleh pria berkalung unik. Bahkan petarung sekuat dirinya pun kewalahan karena musuh sudah merencanakan jebakan ini dengan sangat matang. Di tengah pertempuran sengit, muridnya yang tidak bersalah ikut terseret ke dalam bahaya, membuat Oscar terpaksa memprioritaskan keselamatan sang murid. Saat ajalnya sudah di depan mata, penyesalan terbesarnya barulah terasa sangat menyiksa. Dia sadar bahwa meski telah menguasai pedang dengan sempurna, dia sama sekali tidak memahami sihir, dan kelemahan itulah yang merenggut semua miliknya. Untungnya, ada kesempatan kedua. Alih-alih mati selamanya, takdir membuat Oscar terlahir kembali ke masa mudanya dengan ingatan masa lalu yang masih utuh. Oscar melihat ke sekelilingnya dengan panik sambil kebingungan bagaimana dia bisa hidup kembali, hingga akhirnya dia sadar sedang berada di desanya dulu. Dia juga melihat dua surat undangan akademi di depannya. Rupanya, setiap anak yang menginjak usia 15 tahun akan mendapatkan kiriman amplop dari pemerintah berisi undangan masuk ke Akademi Sihir dan Akademi Pedang. Setelah menentukan pilihan, mereka tinggal membawa surat itu ke akademi yang dituju untuk mendapatkan izin masuk. Begitu memandangi surat-surat itu dan melihat pemandangan desanya yang dulu, dia akhirnya benar-benar yakin kalau dirinya sudah terlampar kembali ke masa lalu. Masa ini adalah saat dia masih berumur 14 tahun dan belum memilih jalan hidupnya sebagai pendekar.
Tiba-tiba, sebuah aura mengerikan muncul di belakangnya, menanyakan apa yang sedang dia lakukan sendirian di sana. Sontak, Oscar langsung shock, di depannya berdiri sang ayah, Brian, yang memperjelas kenyataan kalau dia memang sudah berhasil kembali ke masa lalu. Brian langsung memarahinya dan menuduh Oscar mulai bersikap sombong belakangan ini karena sering membolos latihan pedang. Padahal ayahnya tidak tahu alasan yang sebenarnya. Saat ini, Oscar justru sedang bimbang apakah dia harus jujur tentang keinginannya belajar sihir kepada sang ayah. Ayahnya, Brian, merupakan seorang master pedang yang memiliki banyak murid, dan gelar master pedang berada tepat di bawah kasta Santo Pedang serta Kaisar Pedang, membuktikan kalau kemampuannya memang tidak main-main. Sebagai putra dari master pedang yang sangat dihormati, tentu saja dia diharapkan untuk mengikuti jejak ayahnya sejak dini, dan memang begitulah awalnya. Ayahnya bahkan selalu memberikan pujian setiap kali melihat bakat pedang Oscar yang berkembang pesat. Hingga suatu hari, Oscar berlari pulang dengan gembira untuk menceritakan betapa indahnya pertunjukan sihir yang baru saja dia lihat. Namun, momen itulah yang mengubah segalanya bagi Oscar. Brian langsung mencengkeramnya erat sambil menegaskan bahwa sihir hanyalah mainan untuk orang lemah, dan Oscar harus tetap fokus menggunakan pedang. Sejak hari yang suram itu, Oscar terus mengayunkan pedangnya agar tidak dibuang oleh sang ayah, meski dalam hatinya dia sangat ingin mempelajari sihir. Pada akhirnya, dia mati di tangan seorang penyihir di kehidupan sebelumnya, dan karena itulah, kali ini dia bertekad bulat untuk memilih jalan hidup yang dia inginkan. Sang ayah kembali mengulang pertanyaannya dengan tegas tentang mengapa dia membolos latihan, dan Oscar pun menjawab kalau dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk pedang. Marah besar, Brian langsung melepaskan aura pedang raksasa yang sangat mengerikan dengan puluhan bayangan pedang cahaya yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Tekanan luar biasa dari aura Brian membuat orang-orang di sekitar mereka langsung tersungkur jatuh, tetapi Oscar tetap berdiri dengan sangat tenang. Orang-orang yang tiarap di tanah pun kebingungan melihat bagaimana bisa Oscar tetap tenang di bawah tekanan aura mematikan yang hampir meremukkan tulang mereka. Melihat ketenangan putranya yang tidak biasa, Brian akhirnya menarik kembali auranya dan mengakui kalau Oscar ternyata memang tidak sedang bermain-main. Dia berjalan mendekat, menepuk pundak putranya, lalu berkata kalau Oscar bisa terus mempertahankan tekad seperti ini, dia dengan senang hati akan mewariskan serikat pedangnya nanti. Setelah berkata begitu, dia pun pergi. Lalu tiga pemuda yang bersamanya langsung menghampiri Oscar untuk meledeknya dan berkata bahwa mereka sudah tidak sabar ingin menantangnya bertarung sepulang dari akademi. Salah satu dari mereka bahkan sudah bersiap memberi Oscar pelajaran pedang, dan Oscar pun teringat kalau ketiga orang ini adalah rekan latihan yang dulu selalu disuruh ayahnya untuk bertarung dengannya. Dulu, saat ketiganya masuk Akademi Pedangan membangkitkan energi ki pedang mereka, mereka mulai menindas Oscar dengan kedok latihan untuk melampiaskan kekesalan masa lalu mereka, dan sekarang mereka berniat melakukannya lagi. Oscar pun mengambil sebilah pedang kayu, dan pemuda itu dengan sombong menyuruhnya segera bersiap. Intinya, perbedaan ada atau tidaknya energi ki pedang menciptakan jurang kekuatan yang sangat jauh, dan mereka bertiga sangat memahami hal itu. Momen gila pun terjadi. Oscar tiba-tiba berbalik arah menuju danau terdekat, membisikkan ucapan terima kasih pada pedang kayunya, lalu tanpa ragu sedikit pun melemparkannya langsung ke tengah danau. Saat pedang itu tenggelam ke dasar danau, ketiga pemuda itu malah menertawakannya karena mengira Oscar ketakutan dan berniat melarikan diri dari tantangan mereka. Benar-benar memalukan, pemuda yang menantangnya tadi langsung menerjang maju menyerang Oscar sambil terus meneriakinya sebagai pengecut yang merusak nama baik klan pendekar pedang. Oscar berbalik dengan senyuman santai di wajahnya, menegaskan bahwa dia tidak akan pernah memegang pedang lagi karena sudah memutuskan untuk menjadi penyihir. Tapi pemuda sombong itu tidak peduli dan tetap menyerang. Berkata kalau dia tidak akan menahan kekuatannya meski Oscar bertarung dengan tangan kosong. Dia mengayunkan pedangnya dengan sangat keras, tetapi Oscar dengan mudah membaca arah gerakannya. Dia menyadari kalau lawannya itu menggunakan energi ki untuk memperkuat tubuh dan serangannya, namun itu masih terlalu lambat. Oscar menghindari tebasan pertama dengan sangat mudah sambil berniat memberi pemuda itu sebuah pelajaran penting. Dia menasihatinya agar memperlakukan pedang sebagai bagian dari tubuh sendiri, bukan sekadar alat bertarung biasa
yang tentu saja malah membuat lawannya semakin murka. Dia berteriak kesal pada Oscar, menyuruhnya diam lalu mulai mengayunkan pedangnya dengan membabi buta. Tapi Oscar bahkan tidak perlu mengangkat tangan untuk menghindari semuanya. Oscar sadar dia memperlakukan orang ini seperti muridnya di kehidupan lalu. Karena frustrasi berat, pria itu mulai berteriak kencang. Heran kenapa tidak ada satupun serangannya yang berhasil kena. Karena kasihan, Oscar memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya, cukup dengan sekali dorongan di kepala dan pria itu langsung terduduk di tanah. Oscar mengakhirinya dengan sebuah jotosan ke kepala hingga lawannya pingsan, si pecundang bahkan tidak bisa berjalan sendiri dan harus dipapah oleh saudara-saudaranya untuk pergi. Setelah mereka pergi, Oscar menatap pedang yang tertancap di tanah, sambil teringat bagaimana ayahnya dulu memaksa dia membangkitkan kunci pedang. Dia sadar harus menguasai sihir dulu demi mencegah tragedi yang sama terulang. Dia lalu pergi ke hutan terpencil agar tidak ada yang melihatnya. Sambil duduk di atas batu besar, dia teringat pertanyaannya pada Lily, penyihir di masa lalunya, tentang cara memakai sihir. Oscar tahu kalau pendekar pedang mengolah energi di dalam tubuh untuk memperkuat diri. Tapi dia selalu penasaran bagaimana para penyihir melakukan trik mereka. Dulu Lily sempat berpikir sejenak untuk mencari penjelasan terbaik. Dia lalu mengambil tiko penyiram dan menyirami bunga-bunganya, menjelaskan kalau sihir itu mirip seperti memberi nutrisi pada tanaman. Dia menambahkan bahwa mana tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi energi ini ada secara alami dan memenuhi atmosfer di sekitar kita. Dengan mengalirkan mana lewat sirkuit tubuh, lalu memasukkannya ke formula sihir, mantra pun tercipta. Dulu Lily menjelaskannya penuh semangat, dan sekarang Oscar duduk merenungkan teori itu baik-baik. Karena mana itu seperti udara yang ada di mana-mana, dia yakin kalau dia bisa merasakan keberadaannya, maka dia pasti bisa menariknya ke dalam sirkuit tubuh sebagai mantan pendekar pedang legendaris yang biasa bertaruh nyawa di medan perang. Insting tajam dari kehidupan lalunya ternyata masih melekat kuat di tubuh ini. Berkat itu, Oscar sangat yakin dia bisa merasakan aliran mana yang tak kasat mata, dan setelah fokus sesaat, dia akhirnya bisa melihat mana berwujud benang-benang ungu indah di sekelilingnya. Wajahnya langsung gembira karena berhasil melihat mana, dan sekarang tugasnya tinggal mengalirkannya masuk ke dalam sirkuitnya. Tapi tunggu dulu, dia tiba-tiba sadar kalau dia sama sekali tidak tahu cara menarik mana itu, karena dulu lupa bertanya. Dia langsung melompat turun dari batu, dan menyadari ada yang aneh di kejauhan karena melihat tumpukan mana yang sangat pekat di sana. Menelusuri area gelap itu, Oscar heran karena tidak ada satupun makhluk hidup di sana. Tiba-tiba sesuatu mendarat keras di depannya hingga membuatnya tiarap, dan saat debu menipis, sesosok golem raksasa berdiri tegak di atasnya. Oscar panik setengah mati melihat ada golem di tengah hutan. Lalu entah dari mana seorang penyihir berambut merah muncul dari atas. Gadis itu mendarat anggun di bahu si golem sambil bertanya apa urusan Oscar di bengkel kerjanya. Suasana langsung menegang saat mata golem menyala merah tanda siap tempur. Mencurigai Oscar ingin mencuri hasil penelitiannya. Dia memperingatkan Oscar agar berpikir matang-matang sebelum menjawab, karena taruhannya adalah nyawanya sendiri. Oscar menatap tajam penyihir itu karena dia mengenalnya lewat berbagai rumor mengerikan di medan perang masa lalunya. Dia adalah pahlawan perang di wilayah utara yang sangat beku, terkenal sebagai pasukan satu wanita berkat golemnya yang sanggup menandingi 1000 prajurit sekaligus. Dialah sang penyihir kreasi legendaris, Isabel. Tahu-tahu Oscar sudah diseret ke dalam markas rahasia Isabel dengan tangan dirantai saat diinterogasi. Dia tidak menyangka akan bertemu Isabel seperti ini, yang terus mendesak untuk tahu dari faksi mana dia berasal. Oscar masih kebingungan dengan situasi gila ini, membuat Isabel makin kesal karena butuh jawaban cepat. Isabel memunculkan lingkaran sihir di bawah kakinya sambil mengancam akan membuatnya menyesal. Oscar berteriak panik menyuruhnya tenang, karena dia sama sekali tidak melawan saat ditangkap tadi. Jadi dia jelas bukan musuh. Alasan itu malah membuat Isabel makin murka. Dia langsung menyiapkan bola api besar dari tongkatnya untuk menghabisi Oscar yang dikira penyihir liar, hingga membuat Oscar berteriak kalau dirinya bahkan belum bisa sihir. Isabel langsung terkejut mendengarnya dan mengira bocah ini berbohong. Dia memegang kepala Oscar untuk memeriksa sirkuit tubuhnya, lalu menyadari kebenaran bahwa memang tidak ada sedikit pun mana di sana. Setelah ketegangan mereda,
Mereka berdua duduk santai sambil minum. Isabel menegaskan kalau dia tidak akan meminta maaf. Jadi Oscar sebaiknya melupakan hal itu. Isabel bercerita kalau dia baru saja menjabat sebagai profesor di akademi. Tapi anehnya dia sudah mulai diincar oleh hampir semua orang di sekitarnya. Mendengar itu, Oscar terkejut mengetahui kalau Isabel ternyata sudah menjadi profesor di Akademi Sihir. Isabel dengan bangga menjawab bahwa dia mengambil posisi itu karena yakin fasilitas akademi akan sangat membantu penelitian golemnya. Oscar tersadar kalau ini adalah kesempatan emas yang jatuh tepat di pangkuannya. Jika dia bisa belajar di bawah bimbingannya di akademi, dia akhirnya mungkin bisa mengalirkan mana ke sirkuitnya. Tanpa ragu, Oscar langsung mengambil langkah berani dengan meminta Isabel mengajarinya cara membangkitkan mana di dalam tubuhnya. Tapi Isabel langsung menolak mentah-mentah karena tidak tertarik mengajari bocah lemah tanpa bakat sepertinya. Dia menyuruh Oscar menghabiskan minumannya, lalu segera pergi. Namun Oscar enggan menyerah begitu saja. Saat Isabel meminta golem pelayannya untuk menuangkan minuman lagi, Oscar sibuk memeras otak mencari cara terbaik agar bisa meyakinkan penyihir keras kepala ini. Nah, perhatikan baik-baik. Dia mendadak melihat keanehan di bahu kanan golem dan langsung berdiri untuk memperingatkan Isabel tentang keganjilan pelayannya itu. Isabel membentaknya kesal, mengira Oscar hanya membual demi cari perhatian. Tapi belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, si golem malah menyiramkan teh panas ke kepalanya. Sontak Oscar panik dan bergegas menolongnya. Oscar bertanya, apakah dia baik-baik saja, lalu menjelaskan bahwa sirkuit di dekat bahu kanan golem tersebut tersumbat. Setelah emosinya mereda, Isabel memeriksanya sendiri dan menyadari kalau perkataan anak itu sepenuhnya benar. Isabel heran, bagaimana dia bisa tahu golemnya rusak. Dengan penasaran, dia mencengkeram lengan Oscar dan menanyakan hal itu. Lalu Oscar menjawab santai bahwa dia bisa melihat aliran mana yang tidak wajar di sana. Detik itu juga, Isabel langsung menyadari sesuatu. Ternyata Oscar bisa melihat aliran mana di udara bebas. Padahal sebelumnya Lily bilang kalau mana itu tidak terlihat. Tapi Oscar dengan polos menegaskan dia bisa melihatnya. Isabel pun tersadar pantas saja anak ini bisa menembus penghalang sihirnya yang bekerja dengan memanipulasi mana di udara. Oscar mulai merenung, apakah bakat luar biasa ini yang dimaksud oleh penyihir jahat yang dulu membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Isabel tersenyum dan berkata akan mengajarinya cara mengendalikan mana. Oscar terkejut mendengarnya karena baru saja wanita ini ingin mengusirnya keluar. Isabel beralasan dia memang tidak peduli pada pria lemah tak berbakat. Tapi situasi sekarang berbeda karena Oscar berhasil memicu rasa penasarannya. Mereka berdua sepakat dan tanpa membuang waktu, Isabel langsung membawa Oscar ke ruang kelas darurat, lengkap dengan 2 golem yang memegangi papan tulis untuknya mengajar. Isabel menjelaskan bahwa selama dia hidup, tubuhnya akan menyerap mana secara alami, membuat Oscar makin tidak sabar mengetahui cara mengalirkannya melewati seluruh sirkuit tubuh. Isabel kemudian memberi analogi sederhana dengan memberitahu Oscar bahwa dia tidak akan bisa menuangkan teh kalau tidak punya cangkir. Sama seperti mana, aliran itu baru akan mengalir ke sirkuit setelah formula sihir dimasukkan ke dalamnya. Isabel lalu mengeluarkan gulungan sihir berisi mantra khusus, persis seperti yang biasa dia berikan pada murid tahun pertama di akademi. Oscar menerima gulungan itu dengan penuh rasa penasaran, lalu langsung bertanya sihir, apa yang ada di dalamnya. Isabel sengaja merahasiakannya, dan berkata itu kejutan sampai dia berhasil nanti. Dia menyuruh Oscar merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, lalu membayangkan kekuatan itu dituangkan langsung ke dalam formula sihir yang ada di tangannya. Dia ditanya, apakah sanggup melakukannya? Oscar menjawab girang, dia akan mencobanya sekarang juga. Padahal dalam hati, Isabel tahu tugas ini biasanya butuh waktu sebulan. Tapi, kalau Oscar memang sangat berbakat, mungkin 2 minggu saja cukup. Oscar pun meletakkan gulungan itu di tanah, lalu mulai fokus merasakan energi yang mengalir di tubuhnya. Baginya, proses ini mirip seperti saat dia menyempurnakan energi pedangnya. Jadi dia tinggal memusatkan kesadaran ke dalam diri. Oscar memejamkan mata, membiarkan mana mengalir lancar, sampai akhirnya masuk ke dalam formula sihir tersebut. Benar saja, mana tersebut langsung menyalakan formula pada gulungan hingga memancarkan cahaya terang. Pada dasarnya, menguasai mana itu seperti belajar berjalan dengan kaki baru, di mana tidak ada satupun orang yang langsung bisa sejak lahir.
Jatuh berulang kali itu, pasti, barulah setelah memahami cara menggerakkan tubuhnya dengan benar, seseorang akhirnya bisa berdiri tegak sendiri. Tapi coba lihat ini, dalam hitungan menit saja Oscar sudah berhasil melewati ujiannya hingga membuat Isabel membeku shock, padahal penyihir jenius sekalipun butuh waktu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka Oscar langsung bisa dalam sekali coba. Dia sempat curiga, apakah ini karena Oscar bisa melihat mana di udara, tapi pikiran itu langsung ditepis, karena alasan itu saja tidak masuk akal untuk menjelaskan keajaiban ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa bocah di depannya ini adalah monster jenius sejati. Isabel langsung mendekat dan menepuk punggungnya, memuji keberhasilan luar biasa Oscar mengaktifkan formula sihir pada percobaan pertama. Tiba-tiba saja antusiasme Oscar langsung padam, lalu dia bergumam bahwa hasil tadi masih kurang bagus. Isabel tentu saja bingung, apalagi saat Oscar mengeluh kalau sihirnya tadi sama sekali tidak indah. Dia teringat kembali pada sihir yang pernah dilihatnya sewaktu masih kecil dulu, yang rasanya jauh lebih indah dan menakjubkan dibandingkan dengan coretan sihir kasarnya barusan. Oscar menunjuk formula tersebut dan mengeluh ada yang salah, mirip seperti bagian bahu golem yang terasa sangat tidak pas baginya. Dia kemudian berbalik menanyakan pendapat Isabel, namun sang guru sudah terlanjur sangat shock hingga tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Oscar lalu menyadari sebuah kebenaran sederhana, bahwa dia tidak hanya ingin menjadi seorang penyihir biasa, melainkan penyihir sejati yang mampu merapalkan keajaiban dengan sempurna dan luar biasa indah. Matanya berbinar penuh semangat saat mengatakannya, membuat Isabel menyahut bahwa dia harusnya menulis ulang saja formula sihir itu kalau memang merasa ada bagian yang aneh di sana. Oscar langsung mendekati Isabel dan bertanya bagaimana cara menggambar formula sihir. Beberapa waktu berlalu, Brian sedang berjalan di koridor rumah ketika mendapati rekan-rekan Oscar terkapar lemas tanpa daya di lantai. Mereka panik setengah mati, berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi Brian tetap menuntut penjelasan tegas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya mengaku bahwa Oscar berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan sangat mudah. Brian sempat tidak percaya, namun dia memilih pergi sambil menyuruh mereka segera mengobati luka agar tidak mengacaukan jadwal esok hari. Tanpa sepengetahuan mereka, Brian tersenyum bangga karena merasa ini adalah momen yang paling tepat untuk mewariskan kunci pedang rahasianya kepada sang putra tercinta. Sementara itu, Oscar yang terus belajar di bawah bimbingan Isabel merasa takjub dengan tumpukan ilmu luar biasa yang harus dikuasai demi sihir. Isabel memujinya berbakat, lalu menawarkan untuk meminjamkan buku-buku koleksinya kapan saja. Oscar kegirangan setengah mati dan memastikan apakah dia boleh mengambilnya. Sambil menyombongkan diri, Isabel meyakinkan bahwa seluruh pengetahuannya ada di sana. Jadi Oscar bebas membawa pulang buku apapun sesuka hatinya. Isabel langsung menyesal, detik itu juga si Oscar tanpa basa-basi langsung menguras habis hampir seluruh isi perpustakaan pribadinya. Isabel mencoba merebutnya kembali, namun Oscar dengan santai mengingatkan janji manisnya tadi. Di tengah perdebatan itu, Isabel tiba-tiba mengubah ekspresinya menjadi sangat serius demi memberikan sebuah peringatan penting. Dia menjelaskan bahwa karena sirkuit tubuh Oscar kini telah dipenuhi mana dan dia resmi menjadi penyihir, dia harus ekstra waspada saat mengendalikan kunci pedang. Jika tidak, nyawanya bisa langsung melayang seketika. Di kehidupan masa lalunya, Oscar sempat pulang ke desa saat ayahnya sedang terbaring lemah di ranjang kematiannya yang sudah sangat dekat. Sang ayah memanggilnya mendekat, lalu berbisik bahwa dia akhirnya tahu Oscar punya bakat sihir yang luar biasa. Di detik-detik terakhir itu, Brian menyesal karena telah memaksa putranya menyerah pada mimpinya. Namun kali ini, berbeda. Oscar sudah sangat siap menghadapi sang ayah demi meminta tanda tangan persetujuan masuk Akademi Sihir. Malam harinya, Oscar menemui ayahnya sambil menggenggam erat surat rekomendasi tersebut. Brian bertanya dingin, ada perlu apa? Oscar tanpa takut langsung menyodorkan surat pendaftaran agar ditandatangani oleh sang ayah. Brian menerima kertas itu dengan harapan melihat nama Akademi Pedang, namun yang tertera justru nama Akademi Sihir. Sambil tersenyum lebar tanpa dosa, Oscar menjelaskan bahwa dia tidak bisa mendaftar tanpa tanda tangan sang ayah. Brian memegang kepalanya frustrasi setengah mati, mempertanyakan keputusan konyol anaknya memilih jalan sihir padahal lahir dari darah seorang master pedang legendaris. Oscar lalu bertanya,
Apakah sang ayah ingat impian masa kecilnya dulu? Brian langsung melempar surat itu ke lantai sambil membentak bahwa keinginan itu hanyalah omong kosong kekanak-kanakan. Brian berusaha menyentuhnya untuk menyuntikkan kunci pedang, tapi gagal. Tangannya justru terpental akibat aliran mana yang sangat kuat di tubuh Oscar. Brian berteriak kaget dan bertanya apakah dia sudah menguasai mana. Oscar menjawab santai bahwa dia terpaksa melakukan ini karena tidak ada cara lain untuk membujuk ayahnya yang keras kepala. Mendengar itu, emosi Brian langsung meledak hebat. Apalagi setelah tahu Oscar mengalahkan saudara-saudaranya. Bakat bertarungmu gila. Brian menegaskan kalau melumpuhkan ahli pedang tanpa menggunakan kunci pedang sama sekali adalah hal yang luar biasa. Oscar meyakinkan ayahnya bahwa dia sangat tahu hal itu. Namun Brian langsung membantah keras. Dengan berteriak frustrasi, Brian menegaskan bahwa masa depan cerah Oscar sudah pasti terjamin asalkan dia tetap menjadi pendekar pedang. Oscar membenarkan ucapan itu, namun mengingatkan bahwa kesuksesan belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Brian yang semakin frustrasi akhirnya benar-benar kehilangan seluruh sisa kesabarannya. Dia berpikir, jika bertindak cukup cepat sekarang, kesalahan fatal ini masih bisa diperbaiki. Brian menegaskan tidak akan tinggal diam melihat putranya memilih jalan sesat dan berniat menghajarnya agar segera sadar dari mimpi konyol itu. Sambil menghunuskan pedang tajamnya, Brian berkata bahwa Oscar mungkin belum mengerti keputusannya saat ini. Tapi dia sangat yakin kelak di masa depan sang anak pasti akan berterima kasih padanya. Oscar hanya bergumam lirih. Dia tahu hari itu tak pernah datang, memaksakan diri belajar pedang, justru menuntunnya pada kematian tragis. Brian menyuruh anaknya mengambil senjata, namun Oscar justru menarik napas panjang, lalu melemparkan surat Akademi Pedang ke dalam kobaran api sambil menegaskan statusnya sebagai penyihir. Dia menantang ayahnya dan penasaran, apakah pukulan keras bisa menghapus mimpinya menjadi penyihir? Merasa harga dirinya terinjak-injak, Brian bersiap menunjukkan kekuatan aslinya demi memberi pelajaran berharga pada anaknya yang sombong hanya karena sempat menahan energi kunci pedangnya tadi. Brian melesat cepat ke arah Oscar dan menebaskan serangan dahsyat. Namun Oscar secara tak terduga berhasil menghindar dengan sangat lincah. Pada dasarnya, dia sanggup membaca setiap arah tebasan pedang ayahnya dengan amat jelas. Meski terus dihujani serangan tanpa henti, Oscar berhasil menghindari semuanya dengan mudah, karena dia sudah meniru habis-habisan gaya bertarung sang ayah di kehidupan sebelumnya. Sesaat kemudian, Brian menghentikan gempurannya untuk mengambil napas sejenak, lalu mengakui bahwa kata-kata sombong yang diucapkan Oscar tadi memang bukan sekadar gertakan kosong semata. Brian mengakui kalau Oscar berhasil menghindar dengan sangat baik tanpa menggunakan cipratan aura pedang. Karena dia yakin tidak ada satupun orang di serikatnya yang bisa meniru trik gila itu. Brian memberitahu Oscar bahwa bakat pedangnya itu luar biasa besar. Makanya dia berani mempertaruhkan segalanya agar sang anak mau memilih jalan hidup sebagai seorang pendekar pedang sejati. Aura Brian mulai meluap untuk menunjukkan keseriusannya dan dia langsung mendesak Oscar untuk menerima tenaga dalam pedangnya saat itu juga. Tapi Oscar malah mengingatkan bahwa ayahnya sendiri yang bilang ingin menghajar hasrat sihirnya sampai hilang. Sambil tersenyum tipis, Oscar balik bertanya, apakah ayahnya menyuruhnya menyerah hanya karena tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Hal ini sukses memancing emosi Brian. Oscar lanjut menjelaskan bahwa meski bakat adalah segalanya bagi sang ayah, dia juga punya hal berharga yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oscar lalu mengeluarkan tongkat sihirnya, membuat ayahnya mengejek dan bertanya, apa benda itu akan dipakai jadi pedang. Dengan bangga, Oscar menegaskan kalau yang dipegangnya adalah tongkat sihir asli, meski cuma buat pemula. Walau dia belum punya ilmu sihir yang cukup, dia yakin ayahnya juga sama-sama tidak tahu apa-apa soal sihir. Intinya sih, si Oscar sendiri gak tahu mau berbuat apa, jadi ayahnya jelas gak bakal bisa menebak serangannya. Taktik nekat yang cerdas kan? Brian langsung melesat cepat ke arah Oscar dan mempercepat gerakannya demi bisa menyelinap ke posisi belakang. Namun sebelum tebasan mendarat, Oscar bereaksi luar biasa lalu menghindarinya, menyadari posisi ayahnya kini terbuka sangat lebar. Oscar langsung menodongkan tongkat ke wajah Brian dan memutuskan memakai sihir pertama yang pernah dia saksikan, sihir yang selalu dia impikan selama ini. Sihir itu hanyalah sebuah percikan kecil, tapi berkat tekadnya yang membara,
dia berhasil mewujudkannya secara nyata. Percikan cahaya super terang langsung meledak di depan mata ayahnya hingga hampir buta. Di saat sang ayah refleks memejamkan mata, Oscar langsung memanfaatkan celah sempit itu untuk memutari punggungnya. Brian bergerak dengan instingnya, mengira serangan sihir barusan hanyalah sebuah pengalih perhatian semata. Tapi dugaannya salah. Oscar sudah berada di belakangnya, lalu memukul jatuh pedangnya hingga sang ayah benar-benar tidak berdaya. Dengan kesal Brian bertanya, apakah sejak awal tujuan Oscar memang untuk merebut pedangnya? Oscar pun tersenyum dan mengingatkan ayahnya bahwa menyembunyikan niat asli di balik banyak rencana adalah pelajaran berharga dari sang ayah sendiri. Brian menegaskan dia bisa menjamin bakat pedang anaknya. Tapi siapa yang berani menjamin bakat sihirnya itu? Oscar dengan tenang menjawab bahwa dia hanya ingin menunjukkan jalan hidup yang benar-benar ingin dia lalui secara mandiri. Oscar balik bertanya, apakah ayahnya dulu menjadi pendekar pedang karena ada seseorang yang menjamin bakatnya? Dan pertanyaan telak ini langsung menusuk relung hati Brian. Seketika ingatan Brian melayang pada obrolan manis bersama mendiang istri saat Oscar masih berada di dalam kandungan. Saat itu, Brian sangat ingin mengarahkan putranya ke jalan padang, namun sang istri mengingatkannya bahwa Brian memilih pedang hanya karena menganggapnya sangat keren. Sang istri menegaskan bahwa mereka berdua tidak perlu mendik masa depan anak mereka, melainkan Oscar sendiri yang harus memilih jalan hidupnya. Usai kenangan itu melintas di kepalanya, Brian tersenyum tipis dan mengakui harapan terdalamnya yang sempat mengira bahwa Oscar kelak akan menjelma menjadi seorang dewa pedang. Brian berjalan mendekati formulir pendaftaran Akademi Sihir yang sempat jatuh, membuat Oscar panik mengira kertas itu akan disobek. Tapi tak disangka, Brian justru mengambil pena dan menandatanganinya dengan mantap. Sementara itu di akademi, para profesor sedang mengadakan rapat mengenai para murid baru, dan mereka semua sepakat kalau angkatan kali ini sangat luar biasa. Salah satu profesor aneh yang mengenakan kalung liontin persis seperti sosok misterius yang membunuh Oscar dulu, ikut mengakui kalau para murid baru ini memang sangat mengesankan. Di saat bersamaan, Oscar sibuk belajar dengan sangat keras di kamarnya. 6 bulan berlalu, Oscar akhirnya bersiap berangkat ke akademi dan sang ayah berdiri di luar untuk mengantarnya. Dia mengingatkan anaknya bahwa di luar sana pasti banyak orang yang mendedikasikan hidup mereka demi mengasah ilmu sihir, sama seperti dirinya yang mengasah pedang. Meski merasa tidak pantas menggurui, Brian dengan tulus meminta Oscar untuk tidak pernah goyang ataupun keluar dari jalan hidup yang telah dia pilih sendiri dengan berani. Oscar tersenyum manis dan meyakinkan ayahnya kalau dia akan baik-baik saja, karena tidak mungkin ada orang lain yang lebih menyeramkan dibanding ayahnya sendiri. Mendengar candaan itu, Brian mengembuskan napas lega sambil tersenyum hangat sebelum akhirnya melihat Oscar berbalik pergi memulai petualangannya. Oscar tersenyum lebar karena mimpi bersekolah di Akademi Sihir akhirnya terwujud. Setibanya di Akademi Sihir Imperial Cure, dia langsung dibuat takjub setengah mati melihat betapa berbedanya pemandangan di sana dengan dunia luar. Banyak murid yang asyik terbang menggunakan sapu sihir, dan ada boneka miniatur yang berjalan ke sana kemari sambil memainkan instrumen musik. Keadaan ini membuat Oscar terbelalak heran, karena suasananya sangat bertolak belakang dengan Akademi Pedang. Dia pun mendekati boneka-boneka kecil itu, penasaran dengan prinsip sihir yang menggerakkannya, walau penampilannya mirip seperti golem mini. Saat sedang asyik meneliti, tiba-tiba Isabel muncul di belakangnya dan memperingatkan kalau Oscar bisa terlambat mengikuti upacara penerimaan jika terus-terusan melamun mengamati mainan lucu tersebut. Oscar langsung melompat girang melihat kehadiran gurunya, dan Isabel bertanya, apakah muridnya ini malas-malasan selama dia tinggal pergi? Oscar dengan bangga menjawab kalau kemampuannya kini sudah jauh melampaui dirinya yang 6 bulan lalu. Isabel tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menantikan pembuktian itu, jadi Oscar harus memastikan bisa memberinya kejutan luar biasa lagi seperti waktu pertama kali. Sambil menunjuk ke arah kerumunan, Isabel memberitahu Oscar bahwa ujian seleksi kelas utama sedang digelar di sana. Ketika Oscar bingung, Isabel menjelaskan kalau murid baru biasanya dibagi menjadi 2 kelas tergantung kepemilikan mana mereka. Tapi di atas kedua kelas biasa itu, ada 1 kelas istimewa tempat berkumpulnya para murid super jenius yang disebut sebagai kelas utama. Isabel menegaskan bahwa ujian khusus tersebut diadakan murni untuk menyaring bakat-bakat terbaik. Meskipun begitu,
Isabel menyarankan Oscar agar tidak usah ikut ujian itu, yang langsung membuat Oscar keheranan. Isabel menjelaskan bahwa murid yang berhasil masuk ke kelas utama adalah monster sungguhan, karena mereka elit yang dilatih sihir sejak balita. Bukannya ciut, Oscar malah makin bersemangat, karena di sana dia bisa mempelajari sihir tingkat tinggi. Gak ada takutnya nih anak. Isabel hanya bisa memegangi kepalanya dengan frustrasi karena sadar betul kalau membujuk bocah keras kepala ini adalah tindakan sia-sia. Akhirnya dia membiarkan Oscar pergi melihatnya langsung jika penasaran, dan sang murid pun berjalan menuju lokasi ujian. Begitu sampai di sana, dia melihat seorang peserta sedang sibuk menembaki sekumpulan balon terbang menggunakan sihirnya. Oscar menyadari bahwa inti dari ujian ini adalah ketepatan menembak sasaran dengan sihir. Namun anehnya, tiba-tiba dia merasa seperti sedang diawasi dengan tatapan sinis oleh orang sekelilingnya. Tiba-tiba seorang bocah bangsawan berambut putih yang sombong bernama Zazan Gilosis mendekatinya, lalu mencibir bahwa rakyat jelata kotor tidak punya urusan apa-apa di area ujian kelas utama ini. Dia menyuruhnya pergi, tapi Oscar mendebatnya dengan alasan semua murid bebas mendaftar. Sayangnya Zazan malah memaki Oscar karena berani menjawab ucapannya. Di momen inilah Oscar menyadari kekhawatiran Isabel. Karena dia melihat langsung betapa kejamnya diskriminasi terhadap kaum non-bangsawan di akademi. Zazan mendorong Oscar kasar dan menyuruhnya diam di tempat untuk menyaksikan kehebatannya karena giliran ujiannya sudah tiba. Profesor pengawas bernama Ruth langsung menyalakan target ujiannya dengan angkuh. Zazan sesumbar bahwa kelas utama hanyalah milik mereka yang mendedikasikan hidup untuk sihir sejak kecil, dan dia ingin Oscar melihat jurang perbedaan kemampuan mereka. Zazan langsung melepaskan sihir es luar biasa dahsyat yang membekukan seluruh target instan, membuat semua penonton melongo syok. Kerumunan murid pun mulai memuja-muja kekuatan magis keluarga bangsawan Gilosis yang memang terkenal sangat legendaris itu. Bahkan ada yang yakin Zazan belum mengeluarkan semua tenaganya. Mendengar sorakan riuh itu, Zazan berjalan pongah ke arah Oscar dan berkata bahwa anak miskin sepertinya tidak pantas berada di tempat mulia ini. Oscar menanggapi santai bahwa sihir es itu memang cukup mengesankan bagi seseorang yang telah berlatih keras seumur hidupnya. Namun dengan tenang, dia menambahkan bahwa pertunjukan barusan hanyalah buang-buang energi belaka, membuat Zazan tercengang tak percaya. Oscar berjalan melewati Zazan begitu saja, karena dia sangat paham betapa berharganya kerja keras dan waktu. Sebenarnya Oscar sempat cemas, tidak bisa masuk ke kelas utama, tapi setelah melihat aksi barusan, dia justru berterima kasih pada Zazan karena telah memberinya rasa percaya diri. Saat Oscar mengeluarkan tongkat sihirnya, murid lain langsung mengejet karena itu cuma tongkat pemula yang tidak akan bisa mengenai target. Tapi Zazan malah sangat cemas memikirkan ucapan Oscar barusan karena sihir esnya harusnya tanpa celah. Dia terus memikirkan di mana letak kesalahannya karena dia sangat yakin sihir es miliknya tidak mungkin punya celah. Tapi Zazan segera menepis rasa cemas itu karena dia yakin kelasnya jauh di atas Oscar. Di sisi lain, Ruth sangat kagum dengan sihir Zazan dan akhirnya paham alasan para profesor memuji angkatan baru tahun ini. Ruth sangat yakin kalau Zazan sudah memenangkan balapan perwakilan murid baru ini. Lalu Ruth heran kenapa Oscar cuma diam saja tanpa bergerak. Bahkan murid-murid di sekitarnya mulai berisik mengejek dan menyuruhnya menyerah saja. Tapi Ruth tahu Oscar sedang menganalisis situasi, karena pemuda itu sama sekali tidak terlihat panik. Begitu selesai menganalisis semuanya, Oscar langsung merapalkan sihir peluru api. Awas berkedip peluru sihir apinya langsung menembus semua sasaran sekaligus dalam satu kali serangan. Semua target hancur seketika. Ruth sampai dibuat melongo karena serangannya terlalu cepat untuk dilihat, tapi dasar gengsi, murid lain menolak mengakui kehebatan Oscar hanya karena lubang di targetnya kecil sekali. Mereka bahkan mengejek dan mengklaim dia pasti gagal. Zazan juga pergi dengan kecewa karena mengharapkan sihir yang lebih dahsyat. Oscar lalu bertanya pada Ruth, apakah dia gagal? Tapi Ruth dengan tegas menyatakan kalau dia lulus tanpa keraguan. Ruth kemudian bertanya, kenapa Oscar tidak menembak targetnya satu persatu saja padahal dia jelas sangat mampu. Gadis itu tidak mau mendengar alasan kalau itu cuma kebetulan. Oscar lalu menjelaskan bahwa sihir Zazan memang hebat, tapi membuang mana sebanyak itu adalah hal yang sia-sia. Ruth benar-benar terkejut mendengarnya. Oscar menjelaskan kalau ujian ini
seharusnya disimulasikan sebagai pertempuran nyata melawan ancaman monster di medan perang. Makanya menghemat konsumsi mana jauh lebih penting daripada pamer, dan penjelasan tak biasa itu sukses membuat pikiran Ruth langsung meledak saking takjubnya. Begitu Oscar berjalan pergi, Ruth hanya bisa berdiri terpaku karena pemuda itu punya visi tajam membaca gerakan target sekaligus keberanian menanti momen terbaik. Belum lagi kontrol mananya yang super rapi hingga tembakan sangat presisi, sihirnya memang tidak mencolok, tapi eksekusinya sangat berkelas. Ruth hanya melihat bakat murni yang luar biasa dalam dirinya. Di saat bersamaan, Oscar juga mengagumi kemampuan Ruth mengendalikan banyak target secara mandiri. Tiba-tiba Oscar mendeteksi ada seseorang yang sedang mengawasinya dengan ketat. Dia langsung menuntut penjelasan dengan nada dingin. Lalu sebuah suara misterius menyahut memuji kepekaannya. Seorang kakek tua mendadak muncul melayang di atasnya dan memperkenalkan diri sebagai Balsamus, sang kepala sekolah akademi. Oscar langsung membungkuk hormat meminta maaf atas sikap kurang sopannya. Karena tidak mengenali sang kepala sekolah, Balsamus cuma tertawa santai karena dia sendiri yang menguping duluan. Tiba-tiba mata Oscar terbelalak melihat kalung liontin aneh di leher sang kepala sekolah. Balsamus menyadari tatapan tegang itu dan bertanya apakah ada yang salah. Balsamus lalu mengulurkan tangannya pada Oscar sambil memintanya memberikan salam formal. Baru saja Oscar hendak membalas jabat tangan itu, dia mendeteksi ada jebakan sihir dari bawah kakinya dan langsung melompat mundur secepat mungkin demi menghindar. Balsamus kagum dengan refleks cepat itu dan memuji kepekaan indera Oscar yang lumayan tajam. Dia langsung melayang tinggi untuk mengintimidasi, sementara Oscar bersiap menyerang balik sambil berteriak menanyakan apakah kakek ini berniat membunuhnya. Balsamus malah mengejeknya, bertanya apakah dia serius ingin melawannya hanya dengan modal tongkat sihir sekecil itu. Sihir angin raksasa langsung diluncurkan hingga mengunci pergerakan Oscar sepenuhnya. Bukannya panik mencari celah keluar, dia justru mengambil tindakan nekat yang sangat tidak terduga. Dia merapalkan sihir api dan langsung menerjang ke arah Balsamus, memaksanya menahan serangan hingga meruntuhkan pembatasnya sendiri. Sang kepala sekolah dibuat takjub dengan keputusan gila itu. Begitu pelindungnya hancur, Oscar langsung ambruk berlutut karena kehabisan tenaga. Balsamus turun mendekat sambil menyindir, apakah sihirnya sudah habis, lalu mengingatkan kalau Oscar pasti sudah mati jika ini bukan sekadar tes. Sambil menghela napas lelah, Oscar menuntut jawaban kenapa kepala sekolah mengujinya sampai senekat ini, karena tidak mungkin ini dilakukan tanpa tujuan. Balsamus tersenyum lalu menjelaskan kalau banyak orang di akademi menganggap sihir sebagai hak istimewa kaum elit. Dia ingin Oscar merasakan kerasnya realitas itu dengan mata kepalanya sendiri. Namun setelah melihat pertarungan singkat barusan, dia sadar telah sangat meremehkan potensi asli pemuda itu. Oscar akhirnya paham arah pembicaraan ini, intinya, jika dia terlalu menonjol di sekolah ini, dia akan terus diincar seperti target latihan barusan. Balsamus membenarkannya, mengungkap adanya kelompok ekstremis penyembah status sosial yang gemar melenyapkan rakyat jelata berbakat. Hal ini seketika memicu kembali memori kelam masa lalu Oscar. Dulu para pembunuh juga melenyapkannya, karena tidak bisa membiarkan bakat besarnya berkembang. Saat Oscar mendesak ingin tahu nama mereka, Balsamus menolak demi menjaga keselamatan nyawa sang murid. Saya menyuruhnya fokus mengumpulkan kekuatan, agar bisa melindungi dirinya sendiri di dalam akademi. Pernyataan itu sangat menusuk batinnya, karena dia sadar dia pasti tewas jika Balsamus benar-benar mengincar nyawanya. Oscar lalu menanyakan liontin misterius di lehernya, yang ternyata adalah bukti gelar orang suci sihir. Gila sih gelar itu merupakan kasta tertinggi yang hanya bisa diraih oleh penyihir paling agung. Sama seperti gelar master pedang suci dulu, sebelum pergi, Balsamus melemparkan lencana khusus dan memintanya menyimpannya baik-baik karena akan berguna nanti. Saat melangkah pergi, Oscar menyadari kengerian kekuatan sang kepala sekolah. Karena aliran mananya sama sekali tidak goyah, tapi di saat yang sama, dia tahu dia tidak boleh hanya takjub saja. Awalnya dia pikir hidup tenang sambil belajar sihir saja sudah cukup, tapi mengetahui salah satu pembunuhnya dulu adalah orang suci sihir, hidup barunya ini pun pasti terancam bahaya lagi. Karena itulah, Oscar bertekad bulat kalau dia harus berlatih keras hingga mampu melampaui kekuatannya sebagai pendekar pedang suci dulu. Sementara itu di kelas utama, Sasan asyik menyebarkan gosip miring tentang Oscar yang merupakan rakyat jelata pertama di kelas mereka. Dengan sombong dia mengejek
kalau pemuda miskin itu akan segera didepak keluar. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Oscar langsung melangkah masuk dengan tenang. Sukses membuat Zazan dan seisi kelas melongo tak percaya. Setelah bertemu kepala sekolah, Oscar langsung balik ke asrama buat latihan biar sirkuit mananya bisa nyerap lebih banyak energi. Seiring berjalannya waktu, dia sadar kalau dia bisa bertahan jauh lebih lama dari biasanya. Oscar pengen banget dapat kesempatan buat ngerasain pertarungan asli. Begitu dia melangkah masuk kelas dan semua orang ngelihatin dia, Oscar sadar kalau ini pertama kalinya dia beneran berambisi buat jadi jauh lebih kuat. Begitu Oscar dan Zazan saling tatap, tagang, ada rasa jijik di wajah Towok itu. Oscar gak kaget ketemu Zazan karena dia emang sudah nebak bakal satu kelas sama anak itu. Tiba-tiba saja, dia merasakan aura yang sangat familiar di barisan belakang, yang ternyata adalah Lily. Tanpa ragu, Oscar menghampiri mejanya dan membantu mengambilkan pembatas buku Lily yang jatuh, sambil tersenyum ceria. Lily mengambil benda itu dan berterima kasih atas bantuannya. Melihat gambar bunga di sana, Oscar bergumam pelan soal kesukaan Lily pada bunga. Begitu Lily bertanya apa yang barusan dia katakan, Oscar langsung ngeles dan bilang dia cuma mengagumi keindahan bunga itu. Setelah memperkenalkan diri, Oscar bertanya apa dia boleh duduk di sebelahnya, dan Lily langsung setuju sambil memperkenalkan namanya sebagai Lily Lowell. Tiba-tiba, suara asing menggema, mengejutkan semua murid yang sudah berkumpul. Mereka langsung berdiri tegak karena penasaran. Sebuah proyeksi gambar muncul di depan kelas, menampilkan sosok Ruth, profesor yang mengawasi ujian seleksi kemarin. Ruth mengumumkan kalau dia yang bakal memegang kendali atas kelas utama ini. Oscar kaget setengah mati, karena sama sekali gak menyangka Ruth yang bakal memimpin kelas mereka. Tapi kejutan sesungguhnya baru dimulai saat Ruth membocorkan hal yang sangat dinantikan Oscar, yaitu latihan tempur melawan monster sungguhan mulai minggu depan. Profesor Ruth mengumumkan kalau mereka harus menjalani latihan lapangan. Begitu mendengarnya, Oscar langsung bereaksi. Dia langsung tersenyum lebar karena akhirnya bisa merasakan pertarungan yang sesungguhnya. Ruth juga menambahkan, demi menjaga keseimbangan kekuatan tempur di setiap kelompok, mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Para murid mulai berspekulasi tentang maksud dari kekuatan tempur itu. Lalu Ruth menjelaskan kalau mereka bakal mengukurnya lewat performa sirkuit sihir masing-masing. Singkatnya, kapasitas mana maksimal dalam tubuh mereka akan langsung diuji. Ketika salah satu murid bingung bagaimana cara mengukurnya, Ruth hanya tersenyum tipis dan bilang kalau dia sudah selesai melakukan pengukuran itu. Seketika itu juga, bola cahaya aneh muncul melayang di atas kepala mereka. Ruth menjelaskan kalau tingkat terang dari cahaya itu menunjukkan seberapa besar kapasitas mana mereka. Sebagian besar murid memancarkan cahaya yang sangat terang benderang, membuat Ruth sadar kalau ada banyak siswa berbakat tingkat tinggi di kelas ini. Namun begitu dia melihat ke arah Oscar, bola mananya terlihat sangat redup dibanding yang lain. Murid-murid lain pun langsung menertawakannya dan mengejaknya sebagai sampah tidak berguna, karena dia hanyalah seorang rakyat jelata. Nan, kalian lihat sendiri kan? Oscar santai saja menghadapi ejekan mereka tanpa peduli sedikit pun, karena target utamanya cuma ingin bertarung. Tiba-tiba saja Lily menepuk bahunya dan mengajak Oscar untuk bergabung ke kelompoknya. Oscar yang heran langsung bertanya apa dia serius, tapi gadis itu mantap mengiyakan, karena percaya penyuka bunga pastilah orang baik. Tapi tentu saja, dia harus meminta izin terlebih dahulu pada ketua kelompok mereka, Levin Aldred. Levin ternyata adalah seorang bangsawan berambut merah menyala. Setelah menilai kemampuan Oscar, dia setuju menerimanya dengan alasan seorang bangsawan wajib melindungi yang lemah. Tapi sebagai gantinya, dia menyuruh Oscar menjadi pembawa barang bawaan mereka. Tidak lama setelah itu, Lily menyadari kalau murid-murid lain terus menatap Oscar seolah-olah dia adalah pembawa penyakit menular. Lily pun langsung memintanya untuk mengabaikan pandangan sinis mereka. Dia menjelaskan kalau para bangsawan sepertinya memang sudah belajar sihir sejak kecil. Jadi wajar saja kalau sekarang ada sedikit perbedaan kekuatan di antara mereka. Oscar meyakinkan kalau dia baik-baik saja dan malah bersyukur bisa bergabung. Saat Lily penasaran dan bertanya sudah berapa lama dia belajar sihir, gadis itu langsung shock setengah mati mendengar jawaban Oscar yang baru belajar sekitar setengah tahun lalu. Lily shock, napasnya memburu, sementara Oscar hanya kebingungan melihat tingkah anehnya itu. Begitu kelas usai,
Zazan langsung menemui Profesor Ruth. Saat ditanya ada masalah apa, Zazan langsung protes kenapa ada seorang rakyat jelata di kelas utama mereka. Dia mengeluh kalau mantra Oscar sangat payah dan kapasitas mananya ampas, yang berarti anak amatir sepertinya tidak akan sanggup mengimbangi pelajaran mereka. Ruth hanya tersenyum misterius, lalu membocorkan sebuah rahasia mengejutkan kepada Zazan. Dia memberitahu kalau Oscar baru belajar sihir selama setengah tahun saja, dan seketika itu juga tatapan mata Zaza langsung membelalak tidak percaya. Dengan nada bangga, Ruth menegaskan kalau Oscar punya potensi luar biasa yang bisa saja melampaui Zaza dalam beberapa bulan ke depan. Sembari melangkah pergi, dia mengingatkan kalau latihan lapangan nanti justru bertujuan menyaring anak amatir, jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Di tempat lain, Lily sibuk menjelaskan tingkatan sihir kepada Oscar. Urutannya dimulai dari magang sihir, ahli sihir, tingkat murni, penguasa sihir, hingga tingkat tertinggi, yaitu orang suci sihir. Lily memberitahu kalau sebagian besar bangsawan sudah mencapai tingkat ahli sihir atau bahkan lebih tinggi berkat latihan keras sejak mereka masih kecil. Oscar paham kalau tingkat ahli sihir adalah level standar yang biasanya dikirim untuk misi pembasmian monster. Jika dinilai dari kapasitas mana saja, pencapaian para murid di usia sekarang memang sangat luar biasa. Namun, Lily membantahnya dan menegaskan kalau pencapaian Oscar jauh lebih gila, karena bisa menembus tingkat magang dalam waktu 6 bulan adalah hal yang mustahil. Oscar pun jadi bertanya-tanya apa ini bakat alaminya. Dia tetap keras kepala, menolak dianggap genius, dan memilih menganggap semua kesuksesannya ini berkat bimbingan hebat dari gurunya. Oscar kemudian menanyakan hubungan Lily dengan Levin. Lily menjelaskan kalau keluarga Levin adalah dinasti bangsawan tinggi legendaris yang sangat dihormati, banyak keluarga di sekitarnya yang tunduk demi mencari perlindungan, dan Oscar langsung menebak kalau keluarga Lily adalah salah satunya. Lily membela kalau Levin mungkin terlihat sangat menyebalkan, tapi dia menjamin kalau pemuda itu pasti akan maju melindungi mereka saat bahaya benar-benar datang. Padahal dalam hati, Oscar sama sekali tidak butuh perlindungan siapapun, karena dia murni mengincar pengalaman bertarung. Akhirnya, minggu latihan lapangan yang dinanti pun tiba dan semua murid berkumpul di titik temu. Ruth datang bersama seorang profesor misterius bermata satu bernama Amon untuk menjelaskan seluruh rincian mengenai latihan lapangan kali ini. Dia mengumumkan kalau beberapa monster tingkat rendah telah dilepas ke dalam hutan, dan tugas mereka dalam latihan ini adalah bertahan hidup selama 1 malam penuh. Selembar kertas sihir pelindung juga dibagikan kepada setiap ketua kelompok yang sudah dimantrai sihir pelindung darurat dan suar penyelamat. Jika mereka berada dalam situasi bahaya yang mengancam nyawa, mereka harus segera menggunakan kertas tersebut. Mendengar penjelasan itu, para murid langsung menyeringai, meremehkan ujiannya. Mereka semua mengira rintangan ini bakal sangat mudah diselesaikan. Nah, rasakan itu, senyum sombong mereka langsung hilang seketika begitu Ruth bilang tim yang pakai kertas itu bakal langsung diturunkan dari kelas utama. Melihat perubahan suasana yang drastis, Oscar sadar kalau gengsi bertahan di kelas utama sangat berharga bagi para bangsawan. Levin dengan penuh percaya diri meyakinkan timnya kalau mereka tidak akan gugur karena dia yang akan melindungi semuanya. Setelah semua persiapan selesai, Levin dengan sernaknya melempar tas bawaan super besar agar dipikul oleh Oscar. Lily sempat memperingatkan Levin kalau barang bawaan itu terlalu banyak, tapi Oscar menyuruhnya tenang karena ini sudah kesepakatan mereka. Oscar memikul tas itu tanpa mengeluh, membuat Levin tertawa puas dan memuji sikapnya yang sadar diri. Meski dia tetap memperingatkan Oscar agar jangan sampai menjadi beban. Nggak butuh waktu lama, si Levin yang tadinya sombong setengah mati sekarang malah ngos-ngosan karena kelelahan setelah berjalan sejauh ini. Tapi dasar gengsi, dia malah menyalahkan medanya yang berat. Bahkan saat Oscar berniat membantunya, dia malah mendorongnya menjauh demi menjaga harga dirinya. Setelah momen canggung itu, mereka lanjut jalan. Dan Oscar baru sadar kalau wilayah aman ini bebas monster karena dijaga ketat pihak akademi. Tiba-tiba, Oscar merasakan ada aliran mana yang sangat aneh dan langsung menyuruh Levin untuk berhenti, tapi si Levin malah ngegas balik sambil berteriak, "Lo itu, siapa berani-beraninya mengatur gue?" Karena tetap bebal, langkah kaki Levin malah memicu lingkaran sihir ruan yang mirip seperti di bengkel Isabel. Seketika itu juga,
ruang di sekitar mereka mulai retak dan membuat anak-anak lain panik histeris. Si Leven yang songong saja langsung menangis manggil emaknya, tapi Oscar tetap berkepala dingin. Dia langsung menyuruh rekan timnya bersiap dengan tongkat sihir masing-masing karena mereka akan segera berpindah tempat. Begitu debunya mereda, Lily sadar mereka sudah berpindah ke hutan lain. Dia langsung memperhatikan sekitarnya dengan waspada, dan betapa terkejutnya dia saat tahu mereka mendarat di pemakaman kelima. Anggota tim yang lain tentu saja panik setengah mati karena tempat ini khusus untuk latihan para senior. Murid lain juga bingung bagaimana bisa anak baru seperti mereka terdampar ke tempat berbahaya ini. Oscar mulai curiga kalau teleportasi ini adalah jebakan yang disengaja. Jangan-jangan dalangnya adalah kelompok misterius yang dulu membunuhnya di kehidupan lampau. Berhubung situasinya gawat, Oscar menyarankan untuk memakai kertas sihir darurat demi meminta bantuan. Tapi, secara mengejutkan, Leven yang mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua malah merobek kertas itu dan membuat semuanya shock. Saat ditanya alasannya, dengan santai Leven menuduh Oscar cuma melebih-lebihkan keadaan. Dia sesumbar kalau mereka hanya tidak sengaja menginjak lingkaran teleportasi lama yang lupa dibereskan oleh pihak akademi. Dia menjamin kejadian begini sudah biasa terjadi, meski SCR sendiri sangat meragukan omongan kosong itu. Menariknya, Leven justru menganggap musibah ini sebagai peluang emas untuk mendulang reputasi besar. Dia sangat berharap jika berhasil lolos dari sini, namanya bakal meroket dan nilainya otomatis jadi sempurna. Setelah puas menyembongkan diri, dia memimpin jalan menuju bahaya yang tak terduga. Teman-temannya yang polos pun langsung setuju, karena silau dengan nama besarnya sebagai pewaris keluarga bangsawan Aldred. Oscar cuma bisa geleng-geleng kepala melihat kebodohan mereka. Sementara Lily menjuruhnya untuk tetap berada di dekatnya, agar aman. Mau tidak mau dia harus ikut, sebelum mereka semua berakhir jadi santapan monster. Beberapa saat kemudian, insting Oscar mendeteksi bahaya saat segerombolan monster keluar dari kegelapan. Nah, perhatikan baik-baik, bukannya takut, si Leven malah kegirangan setengah mati. Sedangkan Oscar mulai bersiap siaga. Lagi pula, dia memang sudah lama menantikan kesempatan untuk merasakan pertarungan sungguhan. Kebetulan ada satu mantra yang ingin dia uji coba langsung di medan tempur kali ini. Sialnya, sebelum sempat bergerak, Leven malah menghalangi jalan Oscar dan menyuruhnya mundur. Dengan angkur, dia berjanji akan menunjukkan cara bertarung para bangsawan, seraya mengejek kalau pertarungan ini bukan kelasnya rakyat jelata. Oscar hanya bisa mengernyit bingung mendengar istilah pertarungan ala bangsawan itu. Begitu kawanan monster tadi mulai menerjang maju, barulah si bocah manja ini mengeluarkan tongkat sihirnya. Dia menghentakkannya ke tanah dengan percaya diri untuk mengaktifkan sihir perisai bumi. Seketika sebongkah batu raksasa muncul dan menahan para monster, sementara Leven memerintahkan rekan-rekannya untuk segera memberikan serangan bantuan. Rekan setimnya langsung melontarkan sihir tombak angin dan tombak air secara bersamaan. Kerjasama apik ini langsung menghantam monster-monster yang tertahan di balik dinding batu buatan Leven tadi. Sementara itu, Oscar hanya mengamati kerja sama mereka dengan tenang. Dia menyimpulkan kalau si Leven fokus menjaga pertahanan, sedangkan teman-temannya yang bertugas menyerang. Sekarang barulah dia paham maksud dari gaya bertarung bangsawan tadi. Padahal dalam hatinya, dia tahu kalau semua penyihir juga bertarung dengan taktik dasar seperti ini. Namun saat asyik memperhatikan, barisan pertahanan Leven mendadak kacau karena mulai kewalahan. Salah satu monster berhasil lolos dan berlari kencang menuju arah Lily. Untungnya, sebelum monster itu bisa menyentuh Lily, Oscar langsung melompat tepat waktu untuk melindunginya. Hanya satu tebasan pedang api, dan monster itu langsung tumbang di tempat. Lily pun mengucapkan terima kasih atas penyelamatan itu. Di saat yang sama, pertarungan Leven akhirnya selesai juga. Teman-temannya tampak kelelahan setengah mati, berbanding terbalik dengan Leven yang cuma mengeluarkan sihir pelindung sederhana saja. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tengah hutan. Leven lagi-lagi mengejek status rakyat jelata Oscar, sambil pamer betapa beruntungnya dia bisa menyaksikan kehebatan sihir bangsawan. Oscar hanya tersenyum tipis dan malah memuji kekompakan pertahanan mereka. Mendengar pujian yang kelewat santai itu, Leven merasa kecewa karena reaksi Oscar tidak seheboh harapannya. Padahal yang tidak diketahui Leven, sihir kelompok murahan seperti itu sama sekali tidak menarik bagi Oscar. Dia ingin menjadi sangat kuat sendirian dan menguasai sihir individu
tingkat tinggi yang sanggup melampaui pembunuh lamanya. Dia mengincar kekuatan mutlak yang bisa menembus pertahanan penyihir terkuat sekalipun, bahkan kepala sekolah. Tapi dia khawatir metode latihan lambat saat ini takkan bisa mewujudkannya. Tiba-tiba, Lily menawarkan kopi hangat. Dia ingin berterima kasih walau tugas aslinya adalah melindungi Oscar. Oscar menyuruhnya santai saja. Dia lalu bertanya kenapa beberapa sihir tadi sangat kuat, sementara yang lain terasa tidak bertenaga. Leven langsung memotong pembicaraan dengan sok tahu. Tapi Lily menyuruhnya diam karena pertanyaan itu untuknya. Meski terpaksa mundur, Leven sempat-sempatnya melontarkan ejekan andalannya pada Oscar. Setelah pengganggu itu pergi, barulah Lily menjelaskan teori dasar bahwa energi sihir yang dilepaskan akan menguap kembali ke alam sebagaimana. Dari sini, Oscar paham kenapa sihir yang ditembakkan bisa lenyap begitu saja di udara. Detik itu juga, otak jeniusnya mulai bekerja menganalisis teori baru. Berhubung formula sihir hanya aktif dengan asupan mana yang pas, dia berpikir apakah efisiensi mantra bisa ditingkatkan. Namun lamunannya terganggu saat Lily mengeluh kalau kopi buatannya mungkin terlalu pekat. Sambil memandangi cangkirnya, Oscar langsung mendapat ide cemerlang dari keluhan Lily tadi. Momen inilah yang membuktikan kejeniusannya saat dia menemukan cara baru meningkatkan keefektifan sebuah mantra sihir. Teori ini mirip energi pedang, sementara di hutan lain, Profesor Amon diam-diam sedang memantau mereka lewat proyeksi sihir. Ternyata semua kekacauan ini adalah ulahnya sendiri, dan dia cukup terkesan karena si bebal Leven mampu bertahan sejauh ini. Terlebih lagi, keluarga Aldred memang terkenal sangat keras kepala dan merepotkan. Karena Leven berpotensi merusak rencananya, Amon berniat menaikkan tingkat bahaya ujian ini. Di perkemahan utama, Profesor Ruth tampak sedang berjaga mengawasi murid-murid lainnya. Para murid tampak menggigil kedinginan di dalam tenda sementara Ruth berdiri waspada. Setelah seharian memantau, dia merasa kagum karena hampir tidak ada murid yang menyerah di tengah jalan. Ini membuktikan dugaannya kalau angkatan kali ini memang sangat berbakat. Tak lama kemudian, Isabel datang untuk menggantikan giliran jaganya, dan Ruth pun akhirnya bisa istirahat. Kehadiran sosok legendaris Isabel langsung memicu kehebohan di antara para murid. Isabel lalu memeriksa keadaan lewat lingkaran sihir dan merasa puas melihat perkembangan luar biasa mereka. Memang dasarnya dia malas mengurusi bocah-bocah lemah, tapi performa kelas 1 kali ini jauh melampaui ekspektasinya, terutama si Zazan yang terlihat sangat santai menyelesaikan semua rintangan latihan ini. Ditambah gadis berambut perak yang terus fokus membaca bukunya. Tiba-tiba, Isabel menyadari kalau kelompok Oscar menghilang dari layar pemantau. Ruth menjelaskan kalau umpan sihir pemantau mereka sedang bermasalah dan menyuruhnya bertanya langsung pada Profesor Amon. Tapi anehnya, saat mereka berdua mengedarkan pandangan, sosok Amon sudah menghilang entah kemana. Kembali di pemakaman kelima, Leven dan kelompoknya beristirahat untuk malam itu, sementara salah satu dari mereka berjaga, tapi Oscar malah sibuk melamun memikirkan teori sihir barunya. Dia mencoba mencari cara memanipulasi mana seperti para pendekar pedang yang memperkuat tubuh mereka memakai Sword Key. Intinya pendekar pedang mengalirkan, memadatkan, dan meningkatkan Sword Key di dalam tubuh mereka, tapi sebelum teori ini matang, firasat bahaya mendadak menusuk insting Oscar. Tiba-tiba dua penjaga lari dari semak-semak sambil berteriak menyuruh semua kabur, tapi Leven malah mengabaikannya. Mengira mereka cuma dikejar monster Krocu, dia bersiap bertarung dengan gaya sok mulia lagi. Semburan api mendadak dari langit langsung membuat semua orang sok berat. Leven mulai mempertanyakan hidupnya, sementara Lily sadar kalau itu adalah pusaran api yang sangat besar. Setelah keheningan yang menegangkan, seekor naga raksasa muncul dari hutan. Di detik inilah Leven dan kelompoknya sadar kalau mereka sedang berada di ujung tanduk yang mengerikan. Leven heran kenapa naga bisa muncul di latihan tingkat pemula ini, padahal mengalahkan makhluk bersayap itu adalah tugas khusus bagi penyihir tingkat Magic Sign. Oscar menyimpulkan, kalau ada seseorang yang sengaja mengincar mereka, anggota tim menyuruh Leven menggunakan kertas sihir darurat. Tapi si bangsawan bodoh ini bilang kertasnya sudah dirobek sejak tadi. Karena tidak ada pilihan lain, Oscar mengusulkan untuk melawan naga itu. Lily melongo tidak percaya dengan ide gila ini, tapi Oscar menegaskan cuma ini satu-satunya cara bertahan hidup. Mendengar itu, para pengecut ini merasa lega, karena ada Leven si bangsawan tak terkalahkan.
Mereka berharap sihir pertahanan mereka bisa bertahan sampai para profesor datang menyelamatkan. Setelah keheningan yang canggung, Leven tiba-tiba menancapkan tongkatnya ke tanah. Dia merapal sihir pelindung bumi demi membuat kepompong tanah untuk dirinya sendiri saja. Hal ini membuat semua orang melongo, terutama para anak buah yang sangat mengandalkannya. Leven malah mengatai mereka idiot karena pelindung tipisnya mana mungkin kuat menahan naga. Dia menegaskan cuma mau selamat sendiri. Jujur ini kocak banget. Anak buahnya langsung panik setengah mati begitu tahu mereka ditumbalkan begitu saja. Untungnya Lily memilih percaya pada Oscar dan menyuruh yang lain bertarung. Dia langsung maju memimpin serangan dan menghujani naga itu dengan duri-duri tanah yang tajam. Awalnya anak-anak lain sangat kegirangan mengira serangan Lily berhasil menumbangkan naga itu. Tapi monster purba itu keluar tanpa lecet sedikit pun. Mereka tersadar kalau butuh sihir tingkat tinggi untuk melukainya. Enggan menyeret, Lily memutuskan menjadi umpan dan menyuruh Oscar mencari bantuan. Sialnya Oscar malah mengabaikan perintah itu karena sedang sibuk memikirkan taktik gilanya sendiri. Di saat yang sama, salah satu murid merapal sihir sambil gemetaran kayak mesin air rusak, sedangkan murid satunya lagi pasrah total menunggu ajal menjemput mereka. Tepat saat naga itu bersiap mengumpulkan pusaran api di mulutnya, Oscar akhirnya melangkah maju ke depan. Lily memperhatikannya dalam diam sambil bertanya-tanya, sementara Oscar menyadari kalau naga itu menyerap mana alam sebagai bahan bakar apinya. Meski pemandangan di depannya sangat mengerikan, Oscar tetap santai dan malah tidak sabar menguji kekuatannya melawan monster bersayap tersebut. Sejak zaman kuno, naga dianggap sebagai pembawa petaka karena mampu menyerap mana alam tanpa batas demi memperkuat napas api mereka. Tapi dari sanalah Oscar justru menemukan teori sihir baru. Dia penasaran apa jadinya kalau dia memadatkan mana alam dengan cara yang sama. Saat naga itu mulai menyemburkan apinya, kelompok Oscar sudah pasrah bersiap bertemu leluhur. Sementara itu, Leven gemetaran di dalam kepompong tanahnya sambil berharap jadi satu-satunya yang selamat. Di sisi lain, Lily sangat mencemaskan nyawa Oscar yang terlihat kelewat tenang. Begitu semburan api naga meluncur, Oscar merapal sihir peluru api tingkat tinggi untuk membalasnya. Beruntung sihirnya berhasil melenyapkan api tersebut dan langsung menembak kepala naga sampai tawas seketika. Kejadian ini membuat Lily shock berat hingga berlutut lemas ke tanah sambil menatap Oscar. Di tempat lain, Amon menyaksikan seluruh pertempuran itu melalui cermin sihirnya. Dia benar-benar tidak percaya kalau Oscar yang cuma murid baru bisa membunuh naga raksasa itu hanya dengan sekali serang. Namun sebelum sempat menyelidiki jenis kekuatan tersebut, Amon merasa posisinya terancam dan bersiap pergi sambil bersumpah akan menghabisi Oscar lain kali. Bagi Amon, hanya keturunan bangsawan yang berhak memiliki kekuatan sekuat itu, sedangkan Oscar hanyalah seorang rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Sementara itu, Oscar merasa puas karena teori sihir barunya terbukti berhasil. Dia menerapkan prinsip pemurnian Sword Cake pada aliran mana dan semuanya berjalan dengan sangat mulus. Oscar tahu ide gila ini hanya bisa terwujud karena latar belakangnya sebagai mantan pendekar pedang. Beberapa saat kemudian, dua murid lainnya memeriksa jasad naga untuk memastikan kematiannya karena masih tidak percaya mereka bisa lolos dari maut. Leven yang akhirnya keluar dari kepompong tanahnya juga melongo melihat rakyat jelata bisa mengalahkan naga. Dia tidak sudi menerima kenyataan kalau bangsawan agung sepertinya diselamatkan oleh rakyat biasa. Lily masih mematung berusaha mencerna keajaiban yang baru saja dia saksikan sendiri. Tiba-tiba tubuh Oscar langsung limbung ke tanah membuat gadis itu panik dan bergegas menghampirinya. Namun Oscar meyakinkannya kalau dia hanya kelelahan akibat terlalu memaksakan diri. Sihir tadi memang kelewat kuat hingga menguras habis energinya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat panas seolah-olah akan meledak. Saat itu juga, tak lama setelah itu, mereka kembali ketakutan saat mendengar suara berisik dari balik semak hutan. Tenang dulu guys, untungnya yang muncul bukanlah monster melainkan guru mereka, Isabel, bersama golem raksasanya. Rupanya dia menemukan jejak lingkaran sihir teleportasi dan memutuskan untuk mengikutinya. Isabel langsung menanyakan keadaan mereka, tapi kelompok itu masih terlalu shock untuk menjawab pertanyaannya. Oscar sempat memanggil namanya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Saat semua orang panik menolongnya, Isabel melihat bangkai naga dan langsung menyadari murid kesayangannya telah berulah gila lagi.
Isabel bertekad akan menginterogasi mereka semua setelah kembali ke akademi nanti. Sementara yang lain mencemaskan Oscar, Leven justru sibuk memikirkan rasa malu yang harus dia tanggung akibat kepengecutannya. Saat matahari mulai terbenam, kelompok ini akhirnya bersiap kembali ke akademi. Setelah pulih sepenuhnya, Oscar langsung menemui kepala sekolah Balsamus untuk menceritakan petualangan mengerikan mereka. Balsamus tidak menyangka Oscar diserang di wilayah akademinya sendiri. Dia menyadari kalau sekolahnya sudah disusupi oleh penyihir kegelapan yang berniat mengincar para murid rakyat jelata. Sang kepala sekolah pun memuji keberhasilan Oscar karena bisa lolos hidup-hidup dari serangan itu. Oscar menjelaskan dia selamat karena bertekad menjadi kuat dan bersemangat menceritakan rahasia langkah pertamanya. Tetapi Balsamus justru menyarankan Oscar untuk segera meninggalkan akademi ini karena keadaannya sudah tidak aman lagi akibat penyusup ekstremis. Dia memintanya hidup tenang di luar tanpa menggunakan sihir. Kepala sekolah menekankan bahwa hanya itu cara agar Oscar tetap selamat. Mendengar tawaran tersebut, Oscar merenungkan kehidupan masa lalunya yang terasa sangat hamba meski dipenuhi banyak pencapaian. Balsamus meyakinkan kalau banyak orang yang tetap bisa hidup bahagia walau tanpa kemampuan sihir, sekalipun dia menasihati anak itu agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya yang berharga demi ambisi berbahaya. Sambil mendengarkan nasihat tersebut, Oscar justru teringat betapa senangnya dia saat mempelajari sihir bersama Isabel. Karena enggan membuang kebahagiaan itu, dia dengan tegas menolak tawaran sang kepala sekolah. Oscar menolak keras untuk menyerah begitu saja. Setelah berjuang sejauh ini, Balsamus terkejut melihat tekannya dan karena tidak bisa membujuknya lagi, Oscar pun berterima kasih atas perhatian tulus tersebut. Karena pelaku yang mengincarnya ada di dalam akademi, Oscar memberitahu Balsamus kalau dia punya rencana jitu untuk memancing musuh keluar. Hal ini membuat Balsamus penasaran dan memintanya menceritakan rencana tersebut dengan sangat berani. Oscar menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menjadi umpan untuk menyeret musuh keluar ke-8. Balsamus kaget dengar itu dan tanya apa Oscar nggak takut mati. Tapi si Oscar dengan santai bilang kalau dia belum mau ketemu nenek moyangnya secepat ini. Jawaban itu bikin Balsamus ketawa ngakak seolah Oscar habis nelawak-lawakan berkelas. Oscar bingung sendiri, kenapa kakek tua ini sampai bengek begitu? Sadar wajah Oscar kebingungan. Balsamus langsung minta maaf. Karena Oscar tekadnya bulat buat melawan, Balsamus akhirnya setuju bantu deal. Jabat tangan erat, resmi kerjasama baru dimulai. Habis itu, Balsamus nyuruh Oscar beli tongkat sihir baru. Oscar awalnya bingung, tapi pas dicat, tongkat lamanya memang sudah hancur total. Akhirnya Oscar menemui Isabel dan dikasih pinjam tongkat sementara. Karena mau beli yang baru, Isabel kasih dia tongkat pemula dulu. Oscar sempat nanya apa tongkat itu wajib bagi penyihir, dan Isabel bilang kalau nulis pakai jari kosong itu susah banget. Biar dia paham, Isabel celupin jarinya ke tinta, lalu jelasin kalau tongkat itu ibarat pulpen, sedangkan mana adalah tintanya. Intinya, sihir bisa saja dirapal tanpa alat bantu, tapi hasilnya bakal berantakan. Isabel negesin kalau mau bikin sihir yang sempurna, wajib modal beli alat tulis yang bagus. Urusan kelar, Oscar langsung pergi cari tongkat baru. Sambil nunggu di gerbang akademi, dia merhatiin tongkat lamanya. Dia masih gak percaya kalau tongkat itu bisa hancur cuma dalam sekali tempur. Dia heran apa alat ini gak kuat nahan aliran mana miliknya pas lawan naga kemarin. Tapi sebelum dia sempat melamun lebih jauh, suara Lily mendadak menginterupsi. Lily minta maaf karena bikin dia nunggu. Tapi Oscar justru merasa gak enak karena sudah ganggu hari libur gadis itu buat jadi pengawal. Lily santai saja karena dia juga ada barang yang mau dibeli. Mereka pun berangkat bareng dengan ceria. Gak lama kemudian, mereka sampai di toko pertama. Oscar langsung melongo melihat begitu banyak jenis tongkat. Sementara si penjaga toko mulai pamer koleksi terbaiknya dengan sombong. Pria itu langsung ngeluarin salah satu tongkat termahal bertabur permata berkilau. Dia bahkan ngejamin kalau tongkat ini bakal bikin Oscar disegani banyak orang. Oscar penasaran, apa batu mulia ini punya efek khusus buat sihirnya. Tapi Lily pelan-pelan ngingetin dia buat lihat harganya dulu. Begitu lihat harganya yang luar biasa mahal, rahang Oscar langsung jatuh ke lantai. Lily ngajak cari toko lain, karena yang ini jelas over budget. Sialnya, toko berikutnya malah jauh lebih mahal, sampai-sampai bikin mereka kabur. Setelah keluar masuk beberapa toko lagi, mereka berdua akhirnya angkat tangan. Nah lo, capek keliling seharian,
Oscar baru sadar kalau harga tongkat sihir itu luar biasa mahal dan isi dompetnya sangat tipis. Gadis itu jelasin kalau harganya mahal karena rata-rata penyihir berasal dari keluarga bangsawan yang cuma peduli soal gengsi dan penampilan. Merasa gak enak, Oscar minta maaf sudah buang-buang waktu Lily dan berniat cari sendiri saja. Tapi Lily nolak pergi dan dengan semangat janji bakal nemenin sampai ketemu yang pas. Akhirnya mereka jalan lagi dan Oscar nemu satu toko tersembunyi. Tiba-tiba penjual dari toko sebelah ngelarang mereka masuk ke sana. Pas Oscar nanya alasannya, orang itu bilang pemilik toko di depan mereka ini gila dan suka maksa pembeli bayar barang yang gak mereka mau. Oscar cuma ngeliatin toko itu, sebentar lalu nekat masuk meski sudah dilarang. Lily berusaha nahan dia dan ngingetin kalau mereka bisa-bisa disandera di dalam sana sebelum terpaksa beli sesuatu. Tapi dasar bebal, Oscar mengabaikan peringatan itu dan langsung buka pintu dengan santai. Katanya sih, toko yang hampir bangkrut begini biasanya punya barang yang asli bagus. Pas masuk, suasana di dalam terasa gelap dan suram banget sampai bikin bulu kuduk Lily merinding. Tak jauh dari sana, ada pembuat tongkat bernama Rod yang lagi sibuk mengukir kayu tanpa menatap mereka sama sekali. Oscar langsung bilang kalau dia mau beli tongkat baru. Mendadak Rod banting alatnya dan ketus nanya kenapa mereka malah milih tokonya dibanding toko lain yang lebih bagus. Dia berbalik sambil melotot ke arah mereka dengan pisau ukir yang masih di tangan. Habis adu tatap sejenak, Rod mendadak namul. Dia ngelempar pisau itu ke arah Oscar sambil teriak menuduh cowok itu cuma mau ngetawain tokonya yang sepi. Untung dengan gesit Oscar bisa menghindar. Lily sampai shock berat Oscar lalu negasin kalau dia kesini serius mau beli barang. Tapi Rod malah makin emosi dan emoh jualan ke pendekar pedang. Oscar terkejut dengar itu. Sedangkan Lily yang merasa pemilik toko ini gak beres langsung ngajak Oscar kabur saja. Tapi di luar dugaan, Oscar malah senyum lebar dan bilang mau tetap di sini karena merasa Rod ini orang yang sangat menarik. Lily gak habis pikir kenapa temannya ini malah mau beli di tempat sekacau ini. Bahkan Rod sendiri sampai heran. Oscar nanya kenapa dia dianggap pendekar pedang. Rod diam. Mulai merhatiin tubuh Oscar dengan teliti dari atas sampai bawah. Rod ngejelasin kalau pundak Oscar agak miring ke kanan. Artinya dia biasa bawa beban berat di sisi kiri tubuhnya. Menurutnya, itu adalah tanda paling jelas dari orang yang terbiasa bawa pedang di pinggang. Oscar kagum banget sama ketajaman analisis dari bapak tua ini. Di sisi lain, Lily langsung protes dan bilang kalau temannya ini bukan pendekar. Tapi Oscar buru-buru nahan dia. Karena kagum rahasianya langsung terbongkar dalam sekali lihat. Suasana mendadak hening, Oscar lalu ngaku kalau dia memang baru belajar sihir. Rod langsung kaget setengah mati pas tahu latihannya baru berjalan 6 bulan. Oscar jelasin kalau posisi tubuhnya itu akibat didikan keras ayahnya yang maksa dia jadi pendekar pedang, jadi kebiasaan lama dari masa lalu itu masih nempel sampai sekarang. Lily ikut ngebelain dan nyayakinin Rod kalau Oscar ini benar-benar murid Akademi sihir sama seperti dia. Rod akhirnya nanya alasan Oscar butuh tongkat baru, dan dijawab kalau tongkat lamanya sudah hancur lebur. Oscar nunjukin sisa tongkatnya, Rod meriksanya sebentar dan langsung menggeleng pasrah. Barang ini sudah gak ada obatnya. Lingkaran sihir di dalamnya sudah hancur total berkeping-keping. Penyebabnya karena ada terlalu banyak aliran mana yang dipaksa masuk ke sana. Biar Oscar paham, Rod ngejelasin kalau tongkat berukuran besar memang bisa nampung lebih banyak energi, tapi kendalinya jauh lebih susah. Tongkat jumbo itu butuh kontrol mana yang sangat presisi biar gak meledak. Makanya tongkat kecil dan simpel seperti ini adalah pilihan paling cocok buat pemula karena gampang diatur. Dia juga ngingetin kalau para profesor di Akademi Sihir pakai tongkat besar karena tingkat sihir mereka memang sudah di level dewa. Dengar penjelasan itu, Oscar takjub sendiri. Karena ternyata tongkat pemula gak mampu menahan teori sihir barunya. Dia pun minta rekomendasi tongkat yang cocok. Tapi Rod dengan cuek bilang kalau dia belum tentu mau jualan ke Oscar. Oscar dan Lily kaget setengah mati. Padahal dikira kakek galak ini sudah melunak. Rod lalu menunjuk rak pajangan dan menyuruh Oscar milih satu tongkat terbaik. Dia baru mau jualan kalau pilihan Oscar bisa memuaskan seleranya. Oscar pun mulai memindai isi rak pajangan itu, sementara Lily cuma bisa menahan napas karena ikut tegang. Lily makin cemas karena dia tahu betul kalau nilai sebuah tongkat diukur dari ukuran dan bahan pembuatnya. Intinya, tongkat dari bahan langka harganya bakal selangit karena punya daya hantar mana yang sangat tinggi.
Mendadak mata Lily tertuju pada satu tongkat sihir yang ditaruh di rak paling atas. Setelah diperhatikan baik-baik, dia sadar kalau benda itu terbuat dari kayu langka bernama kayu Haganami. Lily tahu kalau harga tongkat sultan itu cukup buat hidup mewah selama 1 tahun penuh tanpa kerja. Dalam hati, dia berdoa kencang agar Oscar peka dan milih tongkat super mahal itu. Tapi ya namanya juga Oscar, kalian pasti tahu kan betapa ajaibnya jalan pikiran bocah ini. Matanya malah tertuju ke tongkat paling bulut di toko itu. Dia mengayunkannya dengan gembira seolah habis menang undian dan dengan bangga bilang mau ambil yang ini saja. Lily melongo gak percaya. Rod juga ikutan shock. Lily langsung nunjuk tongkat paling mahal di sana dan maksa Oscar buat ganti pilihannya sekarang juga. Tapi Oscar dengan santai menjawab kalau dia disuruh milih tongkat yang bagus, bukan yang paling mahal. Lily bingung sendiri, apa maksud dari tongkat bagus versi temannya ini? Rod kemudian nanya alasan dasar dia milih benda buluk itu. Oscar menjawab kalau dia memilihnya karena merasa hangat saja. Rod bilang itu cuma tongkat tua yang sudah usang. Tapi Oscar menegaskan bahwa fisiknya masih sangat kokoh meskipun sudah berumur. Baginya, hal ini mengerikan. Senjata patah saat duel adalah bencana besar di medan tempur. Oscar menegaskan bahwa fungsi ajaib dari tongkat ini sama sekali tidak berkurang walau luarnya hancur parah. Bentuknya pun tampaknya sangat disesuaikan dengan kebutuhan sang pemilik. Rod terkesan dengan ucapan Oscar lalu melipir pergi dan membuat mereka bingung. Saat Oscar bertanya apakah tongkat itu dijual, Rod langsung menolak keras karena itu barang peninggalan yang dulu dia buat khusus untuk anak laki-lakinya. Oscar dan Lily kaget setengah mati. Lily heran kenapa dipajang kalau tidak dijual. Lalu Rod menjawab bahwa sang pemilik hancur mendahului tongkat sakti ini. Dia enggan menceritakan lebih jauh tentang kematian tragis putranya itu. Rod hanya berkata kalau tongkatnya terlalu usang dan tidak layak lagi disebut senjata sihir yang bagus. Pria tua itu kembali ke mejanya, sementara Lily mengajak pergi. Dia berjanji akan menemani Oscar sampai berhasil menemukan toko sihir terbaik lainnya. Oscar kecewa. Dia benar-benar kecewa karena Rod tidak mau menjualnya, padahal obrolan mereka tadi sangat seru. Namun saat mereka berbalik untuk pergi meninggalkan toko, kakek itu mendadak memanggilnya kembali agar menunggu senjata yang cocok. Mendengar itu, Lily dan Oscar sangat girang karena perjuangan mereka berbuah manis. Begitu Rod pergi ke belakang, Lily mengembuskan napas lega. Sejak awal masuk toko dia memang sudah tegang setengah mati. Oscar pun meminta maaf karena telah merepotkannya, lalu bertanya apakah Lily penasaran dengan hadiah dari Rod. Sayangnya, Lily masih syok dan tidak terlalu menikmati petualangan aneh ini, tapi dia tahu betul kalau Oscar justru sangat menikmati setiap momen seru tersebut. Tiba-tiba, Profesor Amon masuk ke toko dan terperangah melihat mereka. Oscar dan Lily tidak kalah kaget. Lalu Amon langsung menginterogasi alasan mereka berada di sana. Suasana mendadak canggung saat Amon menggenggam erat cambuknya seolah siap bertarung. Waduh, tegang banget kan? Di tengah ketegangan, Lily yang polos malah asik bertanya, apa dia mau beli tongkat? Amon gugup. Dia menjawab seadanya tepat saat Rod kembali menyapa dengan riang. Lalu Amon pun langsung kabur bagaikan dikejar penagih utang. Dia beralasan akan kembali lagi nanti karena toko sedang melayani pelanggan lain. Lily sempat mengejarnya untuk melepas kepergian sang profesor, namun Amon sudah terlanjur melesat jauh karena panik. Sepanjang drama singkat itu, Oscar hanya diam mengamati. Beberapa saat kemudian, Rod membersihkan debu di tongkat sihir barunya dan langsung menyerahkannya pada Oscar. Mata Oscar langsung berbinar gembira menatap senjata barunya yang agak dekil itu, sementara Lily menyadari kalau tongkat itu terbuat dari kayu legendaris pohon asal-usul. Kabarnya, pohon raksasa ini hanya tumbuh di sebuah negara kepulauan misterius. Pohon sakti ini bisa hidup di iklim ekstrem apapun, batangnya tidak akan pernah membusuk, daunnya selalu bercahaya indah, dan rantingnya beregenerasi alami setiap beberapa puluh tahun. Lily sangat terkejut melihat senjata ajaib ini, karena ranting pohon tersebut dikenal sebagai material sihir terbaik yang sangat langka. Rod kagum, karena Lily punya wawasan luas, dan menjelaskan kalau tongkat sakti ini sanggup menahan aliran energi mana dalam jumlah yang sangat gila. Oscar terkesima, keunggulan hebat itulah yang paling membuatnya sangat tertarik. Tapi sebelum dia kesenangan, Lily langsung mengingatkan nasib dompet tipis mereka yang mengenaskan. Semangat membara Oscar langsung padam seketika setelah ingat kenyataan pahit itu. Namun,
Rod tetap menyodorkan tongkatnya dan menegaskan barang ini gratis karena awalnya dibuat untuk mendiang putranya. Dia berniat menghadiahkannya saat sang anak pulang dari garis depan pertempuran, namun takdir berkata lain karena putranya gugur di sana. Oscar menerima tongkat berharga itu dengan sangat hati-hati sekali, sementara Rod menegaskan kalau mereka tidak perlu membayar sepeser pun. Melihat mereka malah bengong, Rod kembali menegaskan kalau dia tidak akan menjual tongkat lain kepada Oscar. Dia tahu tidak ada senjata sihir lain di tokonya yang cocok dengannya. Oscar terharu. Dia langsung memeluk erat senjata sihir barunya, lalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Rod segera menyuruhnya untuk menguji tongkat tersebut. Lalu Oscar pun memejamkan mata sambil menyalurkan energi mana. Rod mengawasi dengan seksama saat Oscar mulai menyatu dengan senjatanya. Di saat yang sama, Oscar merasakan sensasi aneh yang menjalar ke sekujur tubuhnya. Meskipun ini pertama kalinya, Oscar merasa seolah sudah memakai alat ini sejak lama. Begitu tes selesai, Rod langsung mengusir mereka keluar agar dia bisa melayani pelanggan lain yang membawa uang sungguhan. Sebelum melangkah keluar, Oscar penasaran tentang kehadiran Amon tadi. Dia pun bertanya kepada Rod, apakah sang profesor memang sering berkunjung ke tokonya. Beberapa hari kemudian, sisi kelas menatap Oscar dan Lily sambil berbisik heboh tentang insiden makam kelima. Pihak akademi mengklaim kejadian itu hanyalah kerusakan lingkaran sihir pemindah, membuat semua orang kagum mereka bisa pulang dengan selamat. Mereka juga menggosipkan Levin yang lari ketakutan bagai pecundang, bahkan terus mencibir, serta mengolok-olok tindakan pengecutnya di depan kelas. Cetar, bunyi pecut yang sangat keras langsung membungkam sisi kelas begitu Amon tiba. Dia langsung memarahi mereka karena berani berbisik dan mengabaikan kehadirannya yang sangat terhormat. Ketakutan, para murid minta maaf serempak sementara Oscar tetap tenang mengamati. Rod sempat bercerita kalau Amon dulunya adalah kapten pasukan mendiang putranya. Rupanya Amon berada di medan tempur saat anak Rod gugur. Bahkan dia pula yang menyampaikan kabar duka itu setelah kematian sang pemuda. Amon mengembalikan tongkat sihir lama tersebut sebagai kenang-kenangan berharga. Lily sangat sedih mendengar kisah itu. Rod bahkan memuji kebaikan Amon yang selalu bersikap ramah pada putranya, meski dia sendiri berasal dari kaum bangsawan. Oscar tertegun mendengarnya, lalu menyimpulkan kalau putra Rod pasti punya bakat sihir yang jauh melampaui kaum bangsawan, karena tongkat lamanya terlihat sangat sering digunakan bertempur. Rod terkejut. Dia terperangah heran bagaimana anak muda ini bisa langsung menebak kehebatan mendiang putranya. Berkat seluruh cerita itu, Oscar akhirnya berhasil mendapatkan jawaban penting yang dicari. Oscar juga ingat kalau Amon adalah pengawas pelatihan lapangan yang membuatnya patut dicurigai. Bikin merinding banget kan? Setelah berpikir keras, Oscar yakin Amon adalah dalangnya. Dia tetap bersikap biasa karena Amon belum tahu kalau kedoknya sudah terbongkar. Taktik jitu untuk menyerang balik secara diam-diam di tempat lain. Amon menghubungi markas rahasianya lewat lingkaran sihir komunikasi. Suara misterius memuji keberhasilan misi Amon di medan tempur. Mereka sangat puas karena kinerjanya melampaui semua ekspektasi organisasi. Mereka menuntut hasil gemilang yang sama di Akademi Sihir ini. Amon tampak sangat tertekan saat menjawab lirih bahwa dia pasti akan melaksanakan seluruh perintah keji itu sebaik mungkin. Mendengar keraguannya, suara itu menyindir, apakah misi sekolah terasa lebih sulit? Amon buru-buru mengelak demi menghindari amarah organisasi yang menuntut hasil instan. Setelah komunikasi terputus, Amon termenung diselimuti kecemasan mendalam. Sementara itu, Oscar melaporkan temuannya di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah Balsamus sangat terkejut mengetahui Amon adalah dalang penyerangan tersebut. Balsamus ragu, sang kepala sekolah sulit mempercayainya karena selama ini Amon dikenal luas sebagai pahlawan perang sejati yang rela mempertaruhkan nyawanya. Oscar paham tentang kepahlawanan Amon, namun dia sangat yakin akan tuduhannya. Melihat tekad kuat Oscar, Balsamus akhirnya percaya, meski menegaskan tidak bisa bertindak apa-apa tanpa adanya bukti fisik yang kuat. Oscar dengan santai bilang kalau dia sendiri yang bakal jadi umpan. Balsamus tentu saja bingung mendengarnya, tapi Oscar menjelaskan rencana nekatnya untuk memancing Amon menyerang, persis seperti saat latihan waktu itu. Intinya dia mau membuat situasi sepi penonton biar Amon terpancing menyerang lagi. Oscar sangat yakin kalau Amon tidak bakal melewatkan kesempatan emas ini untuk menghabisi dirinya. Saat Balsamus sedang memikirkan ide itu,
Pandangannya tidak sengaja tertuju pada sebuah catatan di mejanya. Berkas itu berisi misi pengawalan Putri Kekaisaran, peluang yang sangat sempurna untuk memasang perangkap sesuai rencana Oscar. Usut punya usut, sang Putri Kekaisaran bernama Ariel ini seharusnya masuk ke kelas 1. Tapi pendaftarannya tertunda gara-gara efek samping sihir warisan keluarga kerajaan di tengah pelajaran. Ruth menjelaskan situasi Ariel ini kepada seluruh murid dan mengumumkan misi khusus untuk mengawal sang putri kembali ke sekolah. Sederhananya, satu tim khusus bakal dikirim langsung ke ibu kota Kekaisaran untuk menjemputnya. Ruth mengumpulkan murid-murid paling berbakat di kelas 1 untuk misi ini, termasuk Oscar, Zazan, dan si gadis pendiam yang kerjaannya cuma baca buku seharian. Oscar langsung merasa kalau misi ini adalah umpan paling mantap untuk memancing Amon. Setelah menjelaskan detail tugasnya, Ruth bertanya, apa ada pertanyaan? Dan Zazan langsung mengangkat tangan. Seperti biasa, dia mulai cari gara-gara dengan rakyat jelata favoritnya. Siapa lagi kalau bukan Oscar? Karena semua orang di tim ini dianggap jenius, Zazan bertanya, apakah kekuatan Oscar memang setara dengan mereka? Di luar dugaan, Ruth membenarkannya, bahkan menambahkan, kalau kekuatan Oscar sudah melampaui standar kelas setelah melihat aksinya saat latihan lapangan kemarin. Mendengar itu, Zazan langsung shock berat, sekaligus bingung setengah mati, benar-benar tidak terima. Sementara si gadis kutu buku tetap cuek lebek. Zazan mengejeknya habis-habisan di depan umum. Dia mencibir bahwa Oscar cuma selevel penyihir magang yang tidak bisa menguasai satupun mantra sihir dasar. Mirip bocah iri yang kurang perhatian, Zazan mengeluh tidak paham kenapa semua orang memuji Oscar yang bakatnya biasa saja. Dia melihat Isabel dan kepala sekolah memuji Oscar. Sekarang Ruth ikut-ikutan juga. Zazan sangat tidak sudi menerima ini, apalagi soal nilai latihan lapangan kemarin, di mana Oscar mengalahkan semua orang. Karena sudah kelewat kesal, Zazan langsung menantang Oscar berduel untuk membuktikan kekuatan hebat yang selama ini bikin semua orang heboh. Oscar tentu saja kaget, karena dari tadi dia cuma diam dan tidak cari ribut. Ruth mulai pusing karena misi penting mengawal putri bisa kacau gara-gara para murid bertingkah manja begini. Biar kekompakan tim tetap terjaga, Ruth akhirnya mengizinkan duel itu dan mengumumkan kalau yang kalah bakal langsung didepak dari misi. Tanpa ragu sedikit pun, Zazan menerima syarat itu, sementara Oscar cuma bisa melongo pasrah di pojokan. Nah, coba lihat ini. Tiba-tiba saja Oscar sudah diseret ke arena pertandingan tanpa persetujuannya sendiri, sambil menatap tongkat sihirnya. Dia pasti heran setengah mati, bagaimana bisa nasibnya jadi sekonyol ini. Saat OSCR masih sibuk mempertanyakan nasibnya, Zazan sudah pasang kuda-kuda untuk pamer kehebatan darah bangsawan miliknya. Begitu mengangkat tongkatnya, Zazan merapalkan sihir yang memunculkan tombak-tombak es raksasa tepat di atas kepala Oscar. Dia berteriak menyuruh Oscar bersiap merasakan amarahnya, sementara Oscar memutuskan untuk bertarung serius karena ada urusan yang jauh lebih penting. Lagi pula, kalah di sini bukanlah pilihan jika dia ingin rencana memancing Amon tetap berjalan lancar. Setelah memantapkan niat, Oscar akhirnya siap meladeni tantangan bocah arogan ini. Biarpun sering dipuji sebagai jenius berbakat dari keluarga Gelosai, Zazan sebenarnya memendam rasa minder luar biasa yang tidak diketahui siapapun. Dia ini tipe perfeksionis sejati yang tidak pernah merasa puas dengan kemampuannya sendiri. Padahal, di antara semua keluarga spesialis sihir es, keturunan Gelosai dikenal sebagai yang paling kuat. Sayangnya, dibanding kakaknya yang sangat sempurna, Zazan merasa tidak ada apa-apanya. Karena kurang berbakat sejak kecil, dia harus berlatih 2 kali lebih keras dari orang biasa. Dia cuma ingin memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya dan bisa menyusul kehebatan kakaknya itu. Alasan utama Zazan menantang Oscar adalah demi membuktikan kalau dia layak menyandang nama besar Gelocil. Sesaat kemudian, Zazan menembakkan tombak-tombak es raksasa, tapi Oscar dengan lihai menghindari semuanya. Zazan memuji kelincahannya, tapi langsung menaikkan tempo serangan dengan merapalkan sihir pembeku tingkat tinggi agar Oscar tidak bisa berkutik lagi. Tangan dan tongkat Oscar seketika membeku total, namun dengan cepat dia merapalkan sihir api untuk meloloskan diri. Zazan melongo tidak percaya, karena sihir pembekunya bisa dihancurkan secepat itu. Mereka berdua pun saling melempar tatapan tajam, bersiap menunggu siapa yang bakal menyerang duluan. Sementara itu, Ruth mengawasi jalannya duel dari kejauhan. Sedangkan si gadis kutu buku duduk di pojokan sama sekali tidak tertarik dengan pamer kekuatan ini. Duel terus berlanjut,
Dan Ruth cukup kagum melihat cara Oscar menghancurkan Zazan menggunakan kobaran api. Dia menyadari kalau gerakan bertarung Oscar terlihat sangat taktis pada prajurit berpengalaman. Tapi setelah diperhatikan lagi, kapasitas mana milik Zazan jauh lebih besar daripada punya Oscar. Jadi, menurutnya hanya masalah waktu saja sampai Oscar kewalahan menahan gempuran es beruntun itu. Benar saja dugaan Ruth. Oscar langsung terpojok oleh lingkaran tombak es milik Zaza. Merasa kemenangan sudah di genggaman, Zazan dengan sombong memuji bakat Oscar sebagai rakyat jelata, tapi menegaskan kalau semua itu tidak ada apa-apanya dibanding latihan kerasnya selama ini. Zazan kemudian menciptakan satu lagi sihir es yang sangat kuat, untuk langsung menyelesaikan duel ini sekaligus membuktikan keunggulannya. Disinilah plot twist serunya terjadi, sampai membuat si gadis kutu buku yang biasanya cuek mendadak mendongakkan kepalanya. Ruth pun melongo saat melihat Oscar bangkit kembali dengan balutan mana yang luar biasa pekat. Oscar lalu meminta maaf karena sudah membuat Zazan menunggu lama seolah-olah dia baru selesai pemanasan. Dia santai menjelaskan kalau tadi dia cuma butuh waktu bersiap-siap, membuat Zazan kebingungan setengah mati. Dengan penuh percaya diri, Oscar memperingatkan Zazan kalau sekarang gilirannya untuk menyerang balik. Tapi Zazan mengejek kalau semuanya sudah terlambat untuk pamer. Dia langsung meluncurkan serangan pemungkasnya berupa sihir penjara penyegel es untuk mengunci Oscar secara instan. Serangan mendadak ini sempat membuat Oscar terkejut karena tidak menyadari kalau jebakan es itu sudah disembunyikan di balik serangan tombak sebelumnya. Tapi dia tidak panik, karena pengumpulan mananya sudah selesai sempurna, dan penjara es buatan Zazan ini cuma dianggap mainan anak kecil baginya. Dia sangat yakin tongkat sihir barunya sanggup menahan beban serangan yang dulu menjatuhkan naga saat latihan lapangan. Begitu kurungan es itu mulai menjepitnya, Oscar merapalkan pedang api dan langsung menghancurkan seluruh penjara es tersebut dalam sekali tebas. Zazan shock berat melihat jurus andalannya hancur begitu saja. Ruth ikut terperangas, bahkan si gadis kutu buku sekarang mulai serius menonton duel mereka berdua. Di sisi lain, Oscar sangat senang karena aliran sihirnya bekerja persis seperti yang dia bayangkan. Aliran mana membuat tubuhnya terasa sangat ringan, dan setiap mantranya tercipta tanpa hambatan sedikit pun. Oscar menikmati pertarungan seru ini, sedangkan hari Zazan memburuk seketika setelah sihir Oscar berhasil menembus pertahanannya. Dia masih tidak percaya pertahanan kuatnya bisa dihancurkan semudah itu oleh rakyat biasa. Tepat saat dia hendak mengumpat kesal, Oscar perlahan berjalan mendekat ke arahnya. Melihat langkah kaki Oscar yang kian dekat, Zazan malah teringat akan sosok kakak laki-lakinya yang dulu sangat ingin dia contoh. Padahal, kakaknya selalu merasa kalau Zazan terlalu melebih-lebihkannya. Dia tidak pernah merasa hebat dan selalu berpesan kalau di luar sana ada banyak sekali orang yang bisa membuat mereka terlihat sangat kecil. Dan sekarang, berdiri tepat di depan Oscar, Zazan akhirnya paham, benar-benar paham, apa maksud perkataan kakaknya dulu. Terakhir, Oscar mempersempit jarak di antara mereka, dan tepat ketika dia mengangkat tongkat untuk menyerang, Ruth langsung berteriak menghentikan duel, karena pemenangnya sudah sangat jelas terlihat. Pertandingan pun dihentikan saat Zazan akhirnya menyerah pasrah menatap ujung tongkat sihir yang mengarah tepat ke dadanya. Di sisi lain, Leven malah mengamuk frustrasi sambil mempertanyakan eksistensi dirinya. Selesai latihan lapangan, gosip tentang sifat pengecutnya langsung menyebar luas dan jadi bahan gunjingan satu sekolah. Leven, yang muak ditatap sinis oleh semua orang, langsung menyalahkan Oscar atas semua kehinaan ini. Terdengar ketukan pintu yang membuarkan lamunannya. Leven pun membuka pintu sambil berteriak penuh emosi, tapi dia langsung shock setengah mati begitu melihat Profesor Amun yang berdiri di sana. Besoknya, begitu Zazan masuk kelas, tatapan matanya langsung bentrok dengan Oscar. Mereka saling melotot cukup lama. Ternyata setelah duel kemarin, Zazan sempat mengaku kalau dia sangat iri pada Oscar. Zazan tidak terima latihan keras bertahun-tahun langsung hancur lebur hanya karena bakat alami Oscar. Padahal Oscar sempat berniat membantunya berdiri. Tapi Zazan malah menepis tangan itu sambil bersumpah akan melampauinya suatu hari nanti. Oscar santai saja menerima tantangan itu, tapi dia berniat terus melaju sampai bakatnya tidak mungkin bisa dikejar oleh siapapun lagi. Setelah berhasil mengamankan slot misi pengawalan, Oscar tinggal bersiap menghadapi Amon besok saat kelas dimulai. Ruth mendadak mengumumkan kalau mereka akan mengadakan sesi pengukuran mana lagi hari ini.
Tiba-tiba Leven melangkah masuk kelas dengan ekspresi tenang, lengkap dengan perban misterius di tangan kanannya. Ruth sempat menegur, karena dia terlambat, tapi Leven cuek bebek dan melewatinya begitu saja. Dia langsung berjalan ke bangkunya, tanpa peduli bisik-bisik dan ejekan murid lain. Leven sempat tertegun sesaat waktu melihat Oscar, tapi kemudian dia lanjut duduk dengan tenang tanpa menyapa. Oscar merasa ada yang tidak beres dan penasaran dengan tangan Leven. Tidak lama kemudian, Ruth berteriak menyuruh sisi kelas diam agar tes pengukuran mana bisa segera dimulai. Begitu kelas usai, Lily memuji peningkatan mana Oscar yang sangat cepat. Oscar menjawab kalau ini semua berkat tongkat barunya yang terasa sangat pas. Lily pun jadi tertarik untuk membeli tongkat baru di toko milik Rod. Langkah mereka mendadak dihentikan oleh Leven, memicu bisik-bisik ejekan dari murid sekitar. Tapi bukannya mengajak ribut, Leven justru meminta Oscar mengajarinya cara untuk menjadi lebih kuat tanpa basa-basi. Jelas saja Oscar bingung dan balik bertanya apa maksudnya. Kesal, karena dikira bercanda, Leven menyuruhnya berhenti pura-pura bodoh, karena dia sudah mengetahui rahasia terbesar Oscar. Ucapan itu langsung membuat Oscar tegang. Gawat juga, dia jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya diketahui Leven. Akhirnya Oscar mengikuti Leven ke area latihan malam hari, dan dia cukup kaget, karena Leven sampai memesan tempat ini secara khusus. Demi mendapat jawaban, Oscar langsung menuntut penjelasan, tapi Leven malah menuduhnya pura-pura polos. Tanpa ragu, Leven menuduh bahwa kekuatan luar biasa yang dipakai Oscar untuk mengalahkan naga kemarin adalah pemberian orang lain. Mendengar itu, Oscar makin bingung sendiri dengan omong kosong yang diucapkan Leven. Hal ini malah membuat Leven makin naik darah, karena merasa kecerdasannya sebagai seorang bangsawan sedang dipermainkan. Dia mulai berteriak histeris meratapi nasibnya yang selalu dianggap remeh. Tiba-tiba, perban di tangannya robek saat lengannya membengkak hebat berubah menjadi tangan monster mengerikan yang dipenuhi duri tajam. Perubahan ekstrem ini sukses membuat Oscar tercengang luar biasa saat melihat lengan temannya bermutasi menjadi monster. Leven pun panik dengan perubahannya, kayaknya dia hobi skip syarat dan ketentuan. Mirip kita, Oscar bergegas memeriksa kondisi tubuhnya. Tapi Leven sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin dijanjikan kekuatan selevel Iron Man. Makanya Leven protes karena wujud ini tidak sesuai pesanan. Sialnya, lengan palsu mirip barang diskonan itu terus bermutasi hingga membuatnya kesakitan luar biasa. Di saat bersamaan, duri-duri raksasa mendadak mencuat dari tanah dan hampir menusuk Oscar sampai bolong. Untungnya, dia berhasil menghindar dengan lincah sambil terus mengawasi gerak-gerik aneh Leven. Oscar sadar kalau gerakan Leven tampak dikendalikan oleh sesuatu, mengingat racauan Leven soal mendapat kekuatan misterius. Dia akhirnya bisa menebak siapa dalang jahat di balik semua kekacauan ini. Sementara itu, Leven masih terus meratapi hidupnya yang menyedihkan dan tidak mau menerima kalau dia sudah gagal. Saat latihan lapangan, dia merasa tidak salah karena hanya ingin bertahan hidup sendirian. Seperti baru sadar akan kesalahannya pada anggota tim, Leven mengaku kalau dia sebenarnya sangat ingin melindungi mereka andai saja punya kekuatan. Saat dia sedang lengah, Oscar langsung memanfaatkan celah untuk merangsek maju. Leven sempat mengayunkan lengan buruk rupa miliknya, tapi Oscar dengan mudah menghindari serangan itu. Sebelum lawannya sempat membalas, Oscar langsung memukul tengkuknya hingga pingsan, lalu membaringkannya perlahan ke tanah. Setelah itu, dia berteriak marah pada Amon, karena tega memanfaatkan murid tidak bersalah sebagai pion mainannya. Oscar tahu Amon pasti bersembunyi di sekitar sini, jadi dia menyuruhnya segera menampakkan diri. Saat Oscar melihat sekawanan gagak berputar-putar di atasnya, Amon mendadak muncul di tengah kepungan burung itu, sambil memegang cambuk. Dia mengecam kelancangan Oscar sebagai rakyat jelata sambil melayang santai di udara. Amon kemudian menjelaskan rencana liciknya untuk mengarang skenario palsu di depan pihak akademi. Setelah dia berhasil membereskan Oscar, dia berniat melapor kalau mereka berdua tidak sengaja lepas kendali saat latihan bersama hingga memicu kecelakaan fatal. Malas mendengar omong kosong itu, Oscar langsung menyerang pakai sihir api yang sayangnya ditepis dengan sangat mudah. Kesal dengan gangguan api kecil tadi, Amon mengancam akan memaksa Oscar berlutut memohon ampun. Dia langsung memanggil sekawanan serigala bayangan yang bergerak cepat untuk menerkam Oscar. Sambil sibuk bertahan, Oscar teringat ucapan sang kepala sekolah sebelumnya. Balsamus sudah memperingatkannya
kalau Amon memiliki kemampuan sihir mengerikan untuk mengendalikan monster peliharaan. Amon mengukir formula sihir pada jasad monster agar bisa digerakkan seperti boneka. Untungnya, jumlah peliharaan yang bisa dikendalikannya sekaligus sangatlah terbatas. Balsamus menyarankan agar Oscar fokus menghabisi monster-monster itu terlebih dahulu daripada mengincar Amon langsung. Dia juga memperingatkan agar Oscar tetap waspada, karena Amon yang berlevel penyihir suci pasti punya trik licik lainnya. Tapi meski dilarang keras menghadapi Amon sendirian, Oscar benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Rencana awalnya adalah menyusun strategi matang bersama Balsamus saat misi pengawalan nanti. Tapi siapa sangka Amon bergerak secepat ini. Karena murid tak berdosa sudah terseret, Oscar tidak akan mundur selangkah pun. Saat dia terdesak oleh serangan kawanan serigala itu, jeritan kesakitan Leven terus terngiang-ngiang di kepala Oscar. Terbakar oleh amarah, Oscar mengertakkan gigi dan merapal sihir api berkekuatan dahsyat untuk memusnahkan kawanan serigala itu. Melihat raut wajah Oscar, Amon langsung tahu kalau lawannya sedang sangat murka. Amon pun mengejek, apakah Oscar bertarung mati-matian hanya demi menyelamatkan pecundang seperti Leven? Oscar mengakuinya tanpa ragu. Membuat Amon tertawa geli mendengar jawaban itu. Dia mengingatkan kalau mereka berdua bahkan bukan teman dekat, karena cuma pernah satu tim sekali saja. Tapi bagi Oscar, alasan itu sudah cukup membuatnya merasa bertanggung jawab atas nyawa Leven. Amon membeberkan fakta kalau Leven rela mencari kekuatan terlarang hanya demi balas dendam pada Oscar. Di mata Leven, Oscar tidak lebih dari musuh bebuyutan sekaligus rakyat jelata yang menyebalkan. Provokasi murahan itu gagal membuat mental Oscar goyah. Dia menjawab dengan tenang kalau dirinya sama sekali tidak peduli pada penilaian miring Leven terhadapnya. Sambil bersiap menyerang lagi, Oscar menegaskan kalau Leven bertindak nekat semata-mata karena ingin menjadi kuat. Dengan tekad bulat, dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Amon yang tega memanfaatkan kelemahan temannya itu. Sial, sebelum sihir apinya sempat berkobar. Formula sihir milik Oscar mendadak hancur berantakan. Dia langsung panik begitu menyadari kalau dirinya tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk merapal sihir dengan benar. Saat kakinya kembali menapak tanah, Amon menegaskan kalau organisasinya tidak akan membiarkan rakyat jelata berbakat untuk tetap hidup. Amon sombong banget bilang persiapannya sudah matang, karena tahu Oscar berbakat pas formula sihir Oscar gagal terus. Amon langsung memanggil familiarnya yang berbentuk gajah raksasa. Oscar mengamati situasi dengan teliti dan akhirnya sadar kalau monster Amon diam-diam menyedot mana miliknya, sekaligus mengacaukan mantra sihirnya. Walau terjebak, Oscar tetap tenang dan bilang dia juga punya persiapan, tapi Amon merasa di atas angin. Dia malah memanggil gerombolan serigala buas untuk menutup semua jalan kabur. Meskipun formasi ini bikin Amon tidak bisa menulis formula baru, dia tetap merasa menang. Dia dengan bangga pamer kalau formula sihir di tubuh monsternya bakal terus aktif tanpa perlu ditulis ulang. Tanpa basa-basi, dia menyuruh semua monsternya mengepung Oscar dari segala arah untuk mengirim cowok itu ke leluhurnya. Meski sangat tersudut, Oscar tetap luar biasa tenang di situasi tanpa harapan ini. Kejadian ini malah membuatnya paham kenapa penyihir berbakat lain bisa kalah dengan gampang oleh Amon. Oscar sadar ini bukan cuma soal perbedaan kekuatan, tapi para korban sudah dibuat ketakutan setengah mati hingga putus asa. Saat mengingat momen memegang tongkat anak laki-laki Rod, Oscar refleks memegang dadanya. Dia bisa merasakan betapa hancurnya bocah itu saat kehilangan sihirnya di tengah kepungan monster tanpa bisa melawan. Dengan tekad membara, Oscar bersiap bertarung. Dia bakal memberi pelajaran berharga pada Amon karena sudah mengusiknya. Sementara itu di ruang kepala sekolah, Balsamus kedatangan Ruth yang membawa tumpukan berkas. Saat Ruth bertanya, apakah ini demi misi, Balsamus menegaskan kalau keselamatan sang putri adalah harga mati. Begitu melihat berkas itu, dia sadar permintaan murid untuk memakai tempat latihan tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ruth memuji dedikasi luar biasa para murid mereka. Tapi kemudian, dia memberitahu satu info penting Levi. Ternyata baru saja mulai belajar privat bersama Amon. Mendengar itu, firasat Balsamus langsung tidak enak. Sementara di medan tempur, Oscar sadar selama monster menyebalkan itu masih berkeliaran, dia tidak akan bisa merapal formula sihir baru. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting yang dia sadari. Sihir pemanggilan monster itu masih aktif, artinya pasti ada cara lain
untuk memunculkan formula sihir. Saat Oscar sedang memutar otak, mendadak salah satu monster menyerangnya dari belakang secara licik. Monster itu menerkam dan mencengkeram lengan kirinya, membuat Amon girang merasa sudah menang, tapi Oscar menolak menyerah. Dia memejamkan mata, lalu menembakkan peluru api raksasa yang menembus musuh hingga mengenai si gajah. Amon langsung panik setengah mati dan berteriak heran. Bagaimana bisa Oscar merapal sihir di kondisi terjepit seperti ini? Oscar bikin kaget dengan menjelaskan kalau dia bisa melihat formula sihir di dalam tubuh monster. Artinya, sihir tetap bisa aktif selama tidak bersentuhan dengan udara luar. Lengan kiri Oscar memang terluka parah dan berdarah, tapi Amon jauh lebih shock mendengar pengakuan Oscar yang bisa melihat menembus tubuh monsternya. Amon lalu bertanya, bagaimana cara Oscar melakukannya tanpa tongkat sihir? Oscar menjawab santai kalau dia tidak butuh tongkat untuk memunculkan formula sihir. Keringat dingin mengucur deras di wajah Amon. Dia tidak mau percaya kalau Oscar bisa merapal sihir sekuat itu hanya dengan jarinya. Saat Oscar bersiap menyerang balik, Amon yang panik langsung mengeluarkan banyak lingkaran sihir sekaligus. Sia-sia saja, semua serangannya langsung dilalap habis oleh kobaran api murni milik Oscar. Amon melongo melihat sihirnya hancur lebur. Sebagai penyihir berpengalaman, dia merasa ini tidak masuk akal lalu menuduh Oscar menyembunyikan kekuatan aslinya. Amon yakin Oscar tidak bisa memakai serangan sekuat itu berulang kali. Tapi Oscar bilang dia tidak perlu melakukannya lagi. Amon tersentak saat melihat tongkat sihirnya ternyata sudah hancur. Ketakutan mulai merayapi Amon. Dan Oscar bertanya berapa lama dia bisa bertahan tanpa senjatanya. Tanpa malu, Amon langsung berlutut dan memohon ampun agar tidak dibunuh. Dia berjanji tidak akan mengganggu lagi, bahkan siap membocorkan semua informasi rahasia yang Oscar mau. Amon bahkan menawarkan rekomendasi untuk menaikkan peringkat Oscar menjadi murid magang sihir. Tapi Oscar sama sekali tidak peduli dan dengan dingin bertanya, apakah tawaran konyolnya sudah selesai. Oscar menegaskan dia memang tidak berniat membunuhnya, karena dia butuh Amon tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Tiba-tiba Amon berlari ke arah monsternya demi melakukan tindakan nekat, karena ogah kalah dari rakyat jelata seperti Oscar. Dia nekat mengaktifkan lingkaran sihir darurat yang menyelimuti dirinya dan si gajah, lalu mulai menyatukan tubuh mereka menjadi satu. Oscar melotot nyeri, Amon benar-benar gila, sampai nekat menyatu sepenuhnya dengan monster gajah itu. Tanpa aba-aba, Amon langsung menyerang membabi buta, menghancurkan tanah, dan memaksa Oscar untuk terus mundur. Oscar sadar musuhnya sudah kehilangan akal sehat, tapi pas dia mau mengeluarkan jurus pamungkas untuk menghabisi